Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Li Qiye, tentu saja, tidak punya banyak waktu luang untuk memikat orang lain. Sebenarnya dia benar-benar menguburkan barang-barang di sana, tetapi barang-barang tersebut langsung diseret ke lokasi terdalam gunung. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat orang lain. Terlebih lagi, barang-barang ini sangat menakutkan. Setelah pertempuran terakhir dengan Ming kuno, dia memberikan barang-barang ini kepada klan misterius di dalam kota untuk diamankan. Kali ini, dia mengunjungi mereka dan mengambil kembali semua barang tersebut. Selama jutaan tahun, orang mengira telah terjadi perang antar dewa di lokasi ini. Tentu saja, dalam arti tertentu, pertempuran di masa lalu juga merupakan pertarungan antar dewa. Hal ini pada akhirnya menghasilkan pertempuran untuk membunuh Kaisar Abadi. Saat ini, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa tempat ini tidak selalu disebut Gunung Gatwar. Di masa lalu, ini adalah tanah dewa. Setelah Ming kuno mengambil alih 9 dunia, dinasti Naga Hitam membangun tanah leluhur tertinggi di tempat ini. Setelah kematian Kaisar Abadi, tanah ini diubah menjadi seperti sekarang, Gunung Gatwar saat ini. Medan perang kuno yang tak terhitung jumlahnya telah hancur di sini. Gunung-gunung dan puncak-puncak yang menjulang tinggi dibangun kembali dari matriks daging dan darah. Dunia juga tidak tahu bahwa benda yang menekan semua orang di sini bukanlah benda abadi atau benda apapun, itu adalah formasi yang paling meneror di dunia ini, formasi pembantaian Kaisar Abadi. Setelah pertempuran, Li Qiye meninggalkan formasi untuk memerintah tempat ini. Di luar darah Kaisar Abadi yang masih mengalir di sini, alasan yang lebih penting adalah karena tanah ini terlalu mistis. Selain itu, Ming kuno telah membentengi tanah ini selama bertahun-tahun dan benar-benar mempengaruhi medannya. Oleh karena itu, Li Qiye meninggalkan formasi di sini sebagai jaminan untuk menghancurkan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Ming kuno seiring dengan erosi waktu. Fenomena pemandangan tersebut memberitahu Li Qiye bahwa waktunya telah tiba setelah jutaan tahun ini. Hari ini akhirnya tiba, hari panennya. Meskipun mereka telah berusaha keras, benda yang sangat didambakan itu terlalu dalam dan pada akhirnya, upaya Ming kuno sia-sia. Mereka tidak dapat memasukkan barang itu ke dalam karena waktunya tidak tepat. Li Qiye akhirnya menunggu hingga hari ini. Dia tidak hanya akan mengambil kembali formasi pembantaian Kaisar Abadi, tetapi juga beberapa benda yang terkubur di bawah tanah. Hampir tidak ada yang tahu bahwa kejadian itu disebabkan oleh formasi besar. Mereka malah percaya pada mitos makhluk abadi di sini. Li Qiye terus mengubur barang-barang jauh di bawah tanah. Dia mulai dari 100 puncak dan kemudian 1000 puncak, segudang puncak. Bagi banyak petani, mendaki gunung ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini terutama terjadi setelah puncak segudang, menjadi sangat sulit untuk melanjutkan perjalanan. Penindasan menjadi semakin kuat ketika semakin dekat ke pusat Gunung Gatwar. Itu adalah ujian besar bagi hati, tekad, persepsi, dan keterampilan Dao siapapun. Namun, ini tidak sulit bagi Li Qiye. Dia adalah pencipta Gunung Gatwar. Baginya, belum lagi sejuta puncak, mendaki puncak perdana pun mudah. Di salah satu dari 1000 puncak tempat khusus Li Qiye menguburkan benda-benda, sesosok tubuh penuh hormat segera membungkuk ketika dia melihat Li Qiye, Li bangsawan muda. Li Qiye mendongak dan tersenyum santai, "Tuan Kerajaan Yi, kita bertemu lagi." Ini benar-benar semacam takdir. Jadi ternyata lelaki tua yang membungkuk hormat pada Li Qiye ini adalah raja kerajaan dari negeri Su Huang, Yi Chuan. Saat ini, sekelompok murid berdiri di belakangnya. Ah Bao, yang tidak menyukai Li Qiye, termasuk di antara mereka. Yi Chuan dengan cepat mengatakan kepada murid-muridnya, "Ayo, sambut Li bangsawan muda." Kembali ke gurun Void Trap, beberapa dari mereka memandang rendah Li Qiye. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa Li Qiye adalah tamu terhormat tuan mereka. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ketika mereka mendengar beberapa cerita. Dia bahkan berani membunuh keturunan kerajaan Malam Merah, ini terlalu berat untuk diterima oleh para penggarap kecil seperti mereka. Di mata mereka, Qi Zixian adalah dewi dari legenda, seseorang yang benar-benar berada di luar jangkauan. Namun,
Li Qiye dengan santainya membunuh seseorang dengan levelnya dengan begitu mudah. Bagaimana mungkin mereka tidak heran? Oleh karena itu, setelah melihat kedatangannya, kelompok Abao tidak berani meremehkannya sedikit pun. Mereka dilanda rasa takut dan kagum saat mereka membungkuk ke arahnya. Bangkit, Li Qiye dengan lembut posisi lengan bajunya dan tersenyum. Oh, wanita kecil itu tidak datang. Yang dia maksud adalah murid Yi Chuan, ahli. Dia memiliki kesan yang baik tentangnya karena pikirannya yang luas. Di sini, Yi Chuan senang melihat Li Qiye segera membesarkan muridnya. Dia menunjuk ke puncak 1000 di depan dan berkata, dia mendaki puncak itu dan memetik keberuntungan di sana. Li Qiye melihat ke puncak ini sebentar. Tingginya sekitar 5 hingga 6.000 zang. Itu relatif tinggi di antara 1000 puncak. Untuk bisa mendaki 6.000 puncak pada usia itu, dia harus memiliki hati dao yang kuat atau pikiran yang bebas gangguan. Li Qiye dengan lembut mengangguk, namun, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan pertarungan sejati jika dia hanya bisa mencapai 1000 puncak. Kata-katanya membuat mayoritas murid di belakang Yi Chuan memimpin kepala karena malu. Bahkan Abao yang sombong pun sangat malu. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai seorang profesional sejati hanya dengan mendaki 6.000 puncak. Sementara itu, mereka hampir tidak bisa mendaki puncak 3.000, ini tidak jauh berbeda dengan manusia pada umumnya. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda mendefinisikan seorang yang cerdas? Yi Chuan menyadari kejadian langka ini dan segera bertanya pada Li Qiye. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk murid-muridnya. Kultivasi tentang bukan bakat bawaan. Itu bergantung pada hati, tekad, dan persepsi dao seseorang. Li Qiye hanya tersenyum karena dia tahu apa yang memikirkan Yi Chuan, jadi dia dengan santai mengajari mereka. Kebanyakan komunikasi tidak akan peduli dengan teori dasar ini. Li Qiye juga tidak ingin mewariskan sistem dao yang sebenarnya. Ini hanyalah ucapan biasa saja. Sejauh mana mereka dapat memahaminya, ini bergantung pada usaha dan kekayaan mereka sendiri. Wow, aku merasa seperti melewatkan sesuatu. Saat Li Qiye duduk di tanah untuk mengajar murid-murid Yi Chuan, sebuah suara yang tajam dan menyenangkan terdengar. Murid bungsu Yi Chuan, ahli, akhirnya kembali dari puncak. Dia senang sekaligus takut melihat Li Qiye duduk bersama saudara laki-lakinya. Yi Chuan buru-buru berkata, ahli, ayo sambut Li bangsawan muda. Dia menyaksikan dengan terkejut pada tampilan yang besar dan bulat sebelum dia tersenyum bahagia, Li bangsawan muda juga ada di sini. Jangan bilang kamu ingin bersaing dengan Lin Tiandi dengan melihat apakah kamu bisa mencapai Prime Peak. Yi Chuan terkejut setelah mendengar muridnya. Baik Li Qiye dan Lin Tiandi adalah karakter yang tiada taranya, bukan orang-orang yang bisa diprovokasi oleh kerajaan kecil seperti mereka. Gadis ini, omong kosong apa ini? Sapa saja Tuan Muda Li terlebih dahulu. Yi Chuan dengan lembut memarahinya agar muridnya tidak mengucapkan kalimat yang lebih keterlaluan. Li Qiye dengan lembut sinkronisasi tangan dan menghentikan Yi Chuan. Dia kemudian melirik ke arah sejuta puncak dan tersenyum, saya hanya bersaing dengan diri saya sendiri, tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Sungguh luar biasa. Ahli tersenyum manis dan berkata, jadi, bangsawan muda Li mengatakan bahwa kamu tidak lebih lemah dari Lin Tiandi. Di masa lalu, di antara murid-murid Yi Chuan, hanya ahli yang tidak berprasangka buruk terhadap Li Qiye. Lin Tiandi. Saya tidak perlu bersaing dengannya. Li Qiye tersenyum ke arah gadis penasaran ini. Jika ini terjadi sebelumnya, kelompok Abao akan bertanya pada Li Qiye dan berpikir bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun, mereka tidak berpikir demikian hari ini. Berani membunuh keturunan Crimson Knight menunjukkan bahwa Li Qiye mempunyai kekuatan untuk mendukungnya. Li Qiye berbicara kepada Ali, sepertinya panenmu bagus di puncak. Pembuluh air secret dapat menyehatkan fondasi dao Anda. Bagaimana kamu mengetahuinya? Dia tersentak mendengarnya mengungkapkan hasil panennya. Dia hanya berhasil memahami rune dao di gunung dan bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu nomornya, tapi Li Qiye mampu mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Saya hanya menghitung dengan jari saya. Li Qiye mendengus. Bagaimana ini bisa luput dari variasi? Agak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pencipta Gunung Gatwar. Ali bingung sekaligus takut. Dia ingin bertanya, tapi Yi Chuan menenangkannya dan memberi isyarat agar dia tidak bertanya. Li Qiye memberitahu Yi Chuan, Tuan Kerajaan Yi, ketika aku meminum anggurmu saat itu,
aku berkata aku akan memberi hadiah. Hari ini, kita bertemu secara kebetulan, jadi inilah saatnya untuk mengakhiri hubungan kita. Setelah mendengar ini, Yi Chuan menjadi sangat gembira. Dia membawa murid-muridnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Li Qiye dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu, bangsawan muda Li. Kami sangat mengapresiasinya. Ikuti aku. Li Qiye menerima isyarat mereka dan kemudian berbalik untuk pergi. Yi Chuan segera mengikuti murid-muridnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup di mata, tidak mudah untuk bertemu dengan seorang jenius tertinggi seperti Li Qiye. Li Qiye membawa mereka ke pangkalan gunung yang tersembunyi di daerah ini. Setelah masuk, mereka semua langsung menghilang, tidak ada seorang pun yang lebih mengenal tempat ini selain Li Qiye, jadi dia membawa mereka ke sini untuk belajar. Setelah membawa mereka ke sini, Li Qiye melihat ke arah kelompok itu dan perlahan menjelaskan, saya hanya punya waktu setengah hari. Saya akan kembali ke teori yang telah saya kemukakan sebelumnya. Kamu. Dengan itu, dia menunjuk 3 orang dalam kelompok itu. Mereka adalah murid terbaik Yi Chuan. Abao adalah salah satunya. Saya melihat kalian bertiga telah berlatih teknik kombinasi dan memiliki kerjasama tim yang baik. Saya akan mewariskan formasi Trinity yang lama kepada kalian bertiga. Saya hanya akan mengulanginya 2 kali, apakah Anda dapat mempelajarinya? Itu terserah Anda, kata Li Qiye. Murid Yi Chuan dengan cepat menahan napas dan fokus. Mereka takut kehilangan kesempatan bagus ini. Li Qiye kemudian kembali ke beberapa dasar Dao. Meskipun ini hanya informasi dasar, namun sangat berbeda ketika dijelaskan oleh Li Qiye. Semuanya menjadi begitu cemerlang dan mudah dimengerti. Kelompok Abao telah membaca pedoman dasar Dao ini sebelumnya dan merasa bahwa pedoman tersebut terlalu sederhana dan membosankan. Namun, informasi membosankan ini menjadi sangat berbeda ketika diberitahukan oleh Li Qiye. Mereka tidak pernah mengira bahwa informasi dasar seperti itu menyembunyikan kedalaman seperti itu. Bahkan Yi Chuan, penguasa suatu negara, tenggelam dalam ajarannya. Pada saat ini, baik guru maupun murid yang memandang rendah Li Qiye benar-benar yakin dan sangat mengaguminya. Setelah khotbah Dao, dia memberikan formasi Trinitas kepada kelompok Abao. Formasi biasa ini tidak terlalu mendalam, namun setelah dimodifikasi oleh Li Qiye, formasi ini menjadi sangat muskil. Hal ini membuat ketiganya sangat gembira, seolah-olah mereka baru saja menemukan harta karun yang besar. Mereka merasa sangat berterima kasih kepada Li Qiye. Yi Chuan juga senang. Dia secara tidak sengaja menciptakan hubungan yang baik dengan Li Qiye, tapi dia tidak mengharapkan hasil terbaik ini. Setelah mewariskan formasi tersebut, Li Qiye memberitahu Ali, kau memperoleh rahasia urat udara. Vena ini agak istimewa. Karena pertemuan kita adalah semacam takdir, aku akan memperbaikinya. Dengan itu, dia menunjuk ke dahi. Dalam sekejap mata, ombak terang beriak di langit. Ali menutup matanya dan tidak menghentikan Li Qiye untuk menilai yayasan daunnya. Zes, dengan gerakan jari Li Qiye, rune dengan tekstur bergelombang tiba-tiba terjalin seperti jarum. Dalam waktu singkat, mereka menjadi hukum universal dalam bentuk rantai ketuhanan. Zes, akhirnya, rantai ilahi ini tertanam dalam lautan ingatannya dan dihapus di sana seperti pohon yang sehat. Rupanya hukum itu berubah menjadi hukum kesejahteraan. Ini adalah, Ali merasakan benda itu di pikirannya. Dia senang sekaligus takut sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hukum manfaat ini. Pelajarilah dengan cermat. Suatu hari nanti, Anda akan memahami hukum manfaat macam apa itu. Li Qiye tidak menjawab pertanyaannya sepenuhnya, hanya tersenyum. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah kelompok Yi Chuan, kalian semua bisa tinggal di sini sekarang untuk bermeditasi. Saya berusaha untuk mendaki puncak yang lebih tinggi setelahnya, tidak akan ada peluang lagi di masa depan. Di Gunung Gatwar, bakat Anda tidak penting. Ini semua tentang hati dan tekad Daomu. Dia menunjuk ke jantung setelah menyelesaikan ini. Dia mengajarkan mereka beberapa teknik mendaki gunung sebelum berbalik untuk pergi. Yi Chuan bertanya dengan prihatin saat Li Qiye berbalik, bangsawan muda ingin mendaki puncak perdana. Ya, tapi tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Li Qiye tersenyum, saat saya mendaki Prime Peak, kalian semua harus pergi. Gunung Gatwar tidak akan seperti ini lagi mulai saat ini. Terima kasih atas bimbinganmu. Yi Chuan membungkuk lagi.
Dia berpikir sejenak sebelum berbicara dengan ragu-ragu, bangsawan muda harus tetap berhati-hati dalam perjalananmu. Saya mendengar perlombaan darah ingin memonopoli semua puncak segudang dan lebih tinggi, mereka tidak mengizinkan manusia mendekat. Aku akan berhati-hati. Li Qiye tersenyum. Apakah kita akan bertemu lagi? Ali bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat ke belakang Li Qiye. Jika itu memang terkandung, bertemu atau tidak, terserah takdir. Li Qiye tersenyum sebelum menghilang di pintu masuk. Orang yang aneh. Ali memeluknya dan memintanya, dia sombong tapi juga ramah. Setelah minum satu cangkir anggur dari kami, dia memberi kami begitu banyak hal baik. Karena dia adalah seorang master sejati. Murid lain berbicara, saya mendengar seorang guru hanya mengajar ketika hal itu penting, mereka tidak akan peduli dengan latar belakang seseorang. Apapun itu baik-baik saja. Yi Chuan menghela nafas pelan, dia bukan dari dunia kita. Dia pasti akan menghancurkan 9 langit dan naik ke puncak. Kita hanyalah serangga di dunia ini dan hanya bisa menyaksikan dengan takjub. Dia mengajarkan kami Grand Dao ini hanya karena hubungan yang menentukan saat itu. Yi Chuan mengerti bahwa Li Qiye membalas kebaikan dari secangkir anggur saat itu. Mulai sekarang, Li Qiye tidak lagi berhutang apapun pada mereka. Li Qiye terus menguburkan barang-barang di Tousan Peaks. Setiap barang yang dia kubur juga berbeda. Sayangnya, tidak peduli berapa banyak puncak yang dia daki, tidak ada reaksi yang sama sekali. Dia tidak mendapatkan keberuntungan seperti yang lainnya. Sama seperti spekulasi dari Blood Rache, Li Qiye pasti telah dikutuk dan Gatwar Mountain tidak menyambutnya. Haha, tidak ada gunanya meskipun kamu mendaki 1.000.000 puncak. Orang terkutuk seperti dia tidak akan pernah mendapatkan apapun dari Gunung Gatwar. Seseorang dengan sombongnya mengejek setelah melihat upaya Li Qiye. Tentu saja kebenarannya jauh dari itu. Dialah yang membentuk formasi pembantaian Kaisar Abadi untuk menekan tempat ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan kekayaan di sini? Jika dia menginginkannya, dia bisa mengambil sebanyak yang dia mau. Hanya saja dia tidak ingin mengganggu ketenangan di bawah tanah karena para pengikutnya dimakamkan di sana. Selain Li Qiye yang menarik banyak perhatian, ada orang lain yang mendapatkan sorotan yang sama, In Tiandi. Dia telah mencapai puncak 1.000.000 puncak tertinggi. Namun, sekeras apapun dia berusaha melintasi ruang dan waktu, dia tidak dapat mencapai puncak utama. Metodenya sangat menantang surga, banyak gambar muncul. Bahkan ada makhluk abadi yang membuka jalan baginya. Dia bahkan mengambil satu demi satu harta karun tertinggi. Beberapa sama sekali tidak dapat dikenali oleh orang lain. Sayangnya, bahkan upaya terbaiknya tidak memungkinkan dia mencapai puncak terakhir. Meskipun orang lain memanggilnya Tiandi, dia tidak berarti, tidak mampu mencapai puncak yaitu puncak utama. Prime Peak telah ada di sana selama jutaan tahun. Sepertinya tidak ada yang bisa menaklukkannya dengan mencapai puncaknya. Dia memang luar biasa. Setiap generasi, seorang jenius luar biasa seperti ini akan muncul. Saat melakukan proses penanaman, ia sesekali mendongak untuk melihat metode Lin Tiandi dan mengangguk setuju. Yang lain juga mengagumi metode Lin Tiandi, sangat ampuh. Tak heran mengapa ia disebut sebagai orang nomor 1 di bumi tandus. Meskipun berasal dari awal yang sederhana, dia masih bisa berdiri tegak melawan kelompok Mei Suyao. Dia adalah kebanggaan para penggarap gelandangan seperti kita. Tentu saja ada juga yang iri dengan Lin Tiandi, terutama generasi muda. Mereka tahu mereka tidak bisa bersaing melawannya. Setelah menghabiskan kemampuannya dan masih belum bisa mencapai puncak utama, Lin Tiandi harus menyerah. Dia merasa sedikit sedih. Sejak debut daunnya, semuanya berjalan lancar dan tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Dia sangat percaya diri dan akan menantang keberadaan kuat manapun. Namun, dia akhirnya mengalami kemunduran sebelum Prime Peak. Meskipun dia tidak bisa menemukan alasan kegagalannya, dia tetap harus berhenti di sini. Tentu saja, Lin Tiandi tetaplah Lin Tiandi. Dia tidak kehilangan kepercayaan dirinya karena kemunduran ini. Dia hanya tersenyum kecut dengan sedikit ketidakberdayaan. Tunggu sampai aku lebih kuat, aku akan kembali untuk menaklukkanmu. Akhirnya, dia melihat ke Prime Peak dan bergumam sebelum pergi. Ada yang senang dan ada pula yang sedih melihat kegagalannya. Orang-orang yang bahagia menemukan penghiburan atas kegagalannya. Setidaknya, tidak semuanya berjalan baik baginya, tidak peduli betapa briliannya dia,
dia masih menemui kegagalan hari ini. Adapun kerumunan yang sedih, mereka merasa jika Lin Tiandi tidak bisa melakukannya, tidak ada kesempatan bagi orang lain. Kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bisa mencapai Prime Peak dan melihat pemandangan di atas sana. Tidak mengherankan melihat Lin Tiandi gagal di sini. Sejak awal, bahkan Kaisar Abadi pun akan menghadapi kekalahan suatu hari nanti, apalagi kami orang normal. Seorang teman berkomentar setelah acara ini, tidak ada yang tahu apakah kata-kata ini dimaksudkan untuk menghibur Lin Tiandi atau dirinya sendiri. Saat Lin Tiandi meninggalkan Prime Peak, dia melihat Li Qiye menanam barang-barang di sepanjang jalan. Meski mereka hanya saling menatap dari kehangatan, ini lebih dari cukup untuk membuat suasana berubah. Tidak perlu bicara lebih banyak tentang Lin Tiandi. Ketenarannya di wilayah selatan tak tertandingi sebagai orang nomor satu saat ini. Di sisi lain, Li Qiye baru-baru ini menjadi terkenal karena langsung membunuh keturunan Crimson Knight di depan leluhur mereka. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menantang kerajaan. Ini cukup untuk menunjukkan sifat tiraninya. Hari ini, Tiandi dan Fierce akhirnya bertemu. Banyak yang menyaksikannya dengan penuh semangat. Mereka semua ingin melihat apakah keduanya akan bertarung atau tidak. Fierce dan Tiandi, akankah mereka bertarung dan siapa yang akan menang? Seseorang penasaran bertanya-tanya. Kita tidak bisa membedakan siapa yang lemah dan kuat di Gunung Gatwar. Semua orang ditekan, jadi mereka tidak akan bisa menggunakan serangan terkuat mereka. Seorang yang terlibat tanah tandus berbicara, namun, jika mereka meninggalkan gunung, menurut saya Lin Tiandi mungkin lebih kuat. Seorang manusia menjawab, belum tentu. Li Qiye adalah monster yang berani menantang kerajaan malam merah sendirian. Dia bahkan tidak peduli dengan Tuan Menara Guntur di kota. Benar, saya juga sangat optimis dengan Li Qiye. Salah satu dari mereka menantang garis keturunan kekuasaan darah sementara yang lain menekan 5 suku darah. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah musuh dari ras darah sekaligus kebanggaan menjadi umat manusia kita. Seorang manusia muda sangat bersemangat. Hal ini membuat anggota Blood di perdamaian sangat kesal. Prestasi keduanya ditambah amukan Jikong Wu di saat itu membuat mereka dipermalukan. Lihatlah manusia-manusia ini menyanjung diri mereka sendiri. Seorang muda darah mencibir, siapa bilang Lin Tiandi adalah manusia? Legenda menyatakan bahwa dia berasal dari keluarga terpelajar, namun keluarga tersebut memiliki darah ras kita yang mengalir di nadinya. Lin Tiandi adalah kebanggaan kami, manusia seperti Li Qiye tidak ada bandingannya. Terlepas dari klaim ini, tidak ada yang tahu apakah Lin Tiandi adalah manusia atau darah. Ini selalu menjadi rahasia. Apa istimewanya ras darahmu? Pemuda manusia tidak menyerah. Dia menanggapi sebagai tanggapan, Li Qiye menggunakan kekuatannya sendiri untuk menampilkan garis keturunan-keturunanmu, apa yang dilakukan rasmu terhadap hal itu. Ekspresi kultivator darah berubah jelek setelah diprovokasi. Dia sini tersenyum, biarkan saja Li Qiye sombong untuk saat ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Di Gunung Gatwar, latar belakang seseorang tidak penting. Bahkan seorang kaisar pun akan terseret dari kudanya. Tunggu saja, jika Li Qiye berani mendekati Myriad Peaks, dia tidak akan pernah pergi. Tempat itu adalah dunia kita. Ekspresi-ekspresi tenggelamnya manusia setelah mendengar ancaman ini. Dia ingin membalas, tapi temannya menariknya kembali dan memberi isyarat agar dia berhenti bicara, jangan sampai dia menimpa nyawanya. Sementara itu, Lin Tiandi menatap Li Qiye sambil berdiri di puncak yang berbeda. Li Qiye hanya memberikan pandangan sekilas dan kembali mengubur barang-barangnya. Lin Tiandi bertanya, bolehkah saya menanyakan nama rekan Daois? Meski suaranya tidak nyaring, namun dengan mudah terdengar di telinga Li Qiye. Li Qiye melanjutkan menjawab sambil tanpa menoleh ke belakang. Setelah selesai penggalian di puncak ini, ia melanjutkan ke puncak berikutnya. Di mata banyak orang di sini, sikap Li Qiye sangat menghina Lin Tiandi. Semua orang mengira Lin Tiandi akan mengamuk sebagai tanggapan, tetapi dia tidak marah sama sekali. Lin Tiandi memperhatikan punggung Li Qiye yang semakin menjauh dan bertanya, karakter yang sama sekali tidak peduli dengan banyak sekali dunia, pastinya seseorang yang menyembunyikan kemampuan aslinya. Dia juga tidak menantang Li Qiye karena marah. Dia hanya tersenyum dan meninggalkan Gunung Gatwar dengan sikap tenang.
Adegan ini benar-benar mengecewakan banyak penonton, tidak mudah bagi Fierce dan Tiandi untuk bertemu satu sama lain. Banyak dari mereka yang menunggu pertarungan keduanya, namun hal itu tidak terjadi. Gambar aneh yang muncul di Gunung Gatwar membuat sekelompok besar ahli lari ke sini. Beberapa sekte bahkan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendapatkan kekayaan besar di gunung tersebut. Kelompok-kelompok ini sering dipimpin oleh Blood Rage. Meskipun banyak orang yang berkeinginan untuk datang juga, jumlah ahli mereka tidak sama. Saat ini, keberadaan seperti penjaga surga dan gunung bambu misterius bersifat tertutup dan tidak mengganggu urusan duniawi. Hal ini membuat manusia di wilayah selatan lebih lemah dibandingkan ras darah baik dari segi momentum maupun kekuatan. Jadi, seperti yang disebutkan Yi Chuan sebelumnya, perlombaan bertindak cukup agresif dan bahkan membagi wilayah menjadi beberapa sektor. Mereka tidak mengizinkan manusia untuk mendaki puncak tertentu. Beberapa garis keturunan darah mengkategorikan beberapa puncak yang memiliki kekayaan besar dan menjadikannya sebagai wilayah mereka sendiri, tidak mengizinkan orang lain untuk mendekat. Manusia dan ras lain darah tentu saja merasa kesal dengan gaya sombong dari as ini. Namun, tanpa sekte kuat atau keturunan-keturunan yang mendukung mereka, mereka tidak dapat memprovokasi ras darah, terutama suku darah iblis yang bersatu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi dengan marah dan menghindari perlombaan darah sambil memilih puncaknya. Setelah menyelesaikan Tousan Peaks, Li Qiye mulai menanam di Myriad Peaks. Pada awalnya, dia tidak membahas masalah apapun. Namun, begitu dia memilih yang lebih baik, akhirnya datanglah. Manusia, hentikan. Ini adalah wilayah ras darah kita, jangan mengambil langkah lain. Lebih dari itu darah berhenti Li Qiye saat dia mendekati puncak segudang. Mereka terdiri dari tua dan muda yang memiliki energi darah yang cukup besar. Li Qiye berhenti sejenak dan melihat ke arah para ahli ini sebelum tersenyum, wilayahmu. Sejak kapan Gunung Gatwar jatuh ke dalam kutukan ras darah? Ada juga penonton dari balapan lain yang berhenti di sini, mereka tidak bisa mendaki puncak segudang atau puncak deka segudang ini, sehingga mereka merasa sangat marah. Kelompok ini melihat para darah berhenti Li Qiye dan berhenti untuk menonton. Beberapa orang menjadi sangat senang dan berharap Li Qiye yang brutal akan membuka jalan bagi mereka. Karena kami bilang begitu, pemimpin ahli darah di sini mencibir dengan sikap keras, dan bukan hanya puncak segudang ini, dengan ini sebagai titik awal, sekitar 100.000 juta semua milik kita. Siapapun yang berani melewatinya akan menjadi musuh sekolah Kaisar Saber kita dan seluruh suku darah iblis. Suku ini memang mempunyai solidaritas yang besar. Bukan hanya 35 silsilah besar, bahkan sebagian besar sekte di suku ini secara konsisten bersatu melawan pihak luar, terutama manusia. Cukup sombong. Li Qiye tersenyum, seolah-olah dunia ini adalah milik suku darah iblismu dan kamu dapat membaginya sesukamu. Kamu benar. Pemimpinnya menampilkan, ini adalah dunia kita. Jadilah cerdas dan enyahlah atau darahmu akan menodai negeri ini. Nada yang agresif. Bukan, mengubah orang lain untuk bertindak sombong di hadapanku. Li Qiye tersenyum. Haha, kamu adalah Li Qiye, kan? Seorang ahli muda di antara mereka mengenali Li Qiye. Dia mengungkapkan ekspresi tidak ramah sampai menjadi pembunuh. Ya, saya Li Qiye, dan... Li Qiye mengumpulkan mematikannya dan tidak bisa menahan senyumnya. Seseorang berpikir sebagai domba gemuk di rumah jagal lagi. Saat dia mengungkapkan identitasnya, para ahli darah segera mengelilinginya di langit seperti jaring yang tak terhindarkan. Bertarung. Setelah melihat adegan ini, para penonton menjadi heboh sebelum Li Qiye sendiri bereaksi. Karena popularitasnya baru-baru ini, semua orang ingin melihat bagaimana dia akan mengalahkan perlombaan darah. Hal ini terutama berlaku bagi manusia, mereka ingin mengamuk. Li Qiye menatap para ahli ini dan dengan santai tersenyum, oh. Anda ingin tertarik pada saya? Haha, ya, kami ingin mengambil nyawa anjingmu. Salah satu dari mereka tersenyum licik. Pemimpinnya hadir, jika Anda adalah orang lain, maka kami dapat menyelamatkan Anda. Tapi Li Qiye, tidak ada jalan keluar untuk hari ini. Tempat ini akan menjadi pemakamanmu. Pemuda darah yang mengenali Li Qiye berteriak, itu benar, robeklah dia hingga manusia dapat melihat akibat mereka yang melawan kita. Sepertinya kalian semua benar-benar mengira aku adalah ikan di talenan. Li Qiye terkekeh, kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan kelompokmu saja?
Haha, Li Qiye, kamu bisa terus berharap semau kamu. Muda itu tertawa dengan darah arogan, kamu mungkin kuat di luar, tapi jangan lupa, ini adalah Gunung Gatwar di mana semua orang setara di ranah akumulasi fisik. Anda mungkin memiliki keuntungan dalam situasi 1 lawan 1, tetapi 1 lawan lainnya bertanya-tanya, di mana keuntungan Anda sekarang? Benar, kami akan mencabik-cabik orang Li ini hingga berkeping-keping sehingga dia akan selamanya berkubang dalam penyesalan karena menentang ras darah kami. Para ahli di sini mengungkapkan rasa haus darah mereka. Situasi ini membuat sebagian besar penonton dari balapan lain di luar bergidik. Beberapa dari mereka saling melirik dan akhirnya menyadari bahwa saat ini, setiap orang memiliki garis awal yang sama. Para memanggil manusia menjunjung tinggi Li Qiye karena telah membunuh Qi Zixian. Namun, seperti yang diklaim oleh para ahli darah, semua orang berada di alam yang sama, akumulasi fisik. Li Qiye akan menang jika itu 1 lawan 1, tapi melawan kenangan, semua kelebihannya hilang. Pada tingkat yang sama, sekelompok melawan serigala sendirian akan menjadi situasi yang sangat suram terlepas dari teknik dan cara seseorang. Semut bisa menggigit gajah sampai mati. Ini terlihat sangat tidak menguntungkan bagi Li Qiye. Para ahli membujuk Li Qiye, tapi tidak ada yang mau membantu. Hanya orang gila yang mau membantu orang asing dan menyinggung suku darah iblis yang kuat dalam prosesnya. Bangsawan tidak ditentukan sebelumnya oleh surga. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda hanyalah seorang cerdas kecil di sini. Muda itu berbicara dengan darah galak, Li, terimalah nasibmu. Kamu seharusnya tahu bahwa kamu akan mati dengan datang ke tempat ini. Li Qiye dengan santainya tersenyum menanggapi, wow, sepertinya kamu mengatakan bahwa aku akan benar-benar hancur berkeping-keping di sini. Ayo, sekaligus saya tidak perlu membuang waktu untuk bersih-bersih. Pergi, robek dia hingga berkeping-keping. Darah muda itu berteriak. Dengan itu, dia adalah orang pertama yang menyerang Li Qiye. Dia menginginkan pahala ini. Jika dia bisa membunuh Li Qiye, dia akan menjadi terkenal di dunia sekaligus meningkatkan prestise Blood Rage. Jubah hewan manusia kecil ini. Para ahli darah lainnya tidak mau ketinggalan. Dalam sekejap mata, lebih dari sekedar tertarik untuk menggali menuju Li Qiye. Hati-hati, hati para ahli manusia tergantung pada seutas benang. Mereka merasa gugup terhadap Li Qiye dan segera diperingatkannya. Li Qiye tidak peduli dengan serangan ini. Dia berdiri diam di tempatnya, memberikan perasaan bahwa dia terlalu takut untuk bergerak. Tidak bagus. Para penonton di luar menyeka keringat mereka dan merasa bahwa itu tidak terlihat bagus karena Li Qiye tidak bereaksi. Saat sebilah pedang hanya tinggal beberapa inci lagi untuk menggorok di sana, Li Qiye tiba-tiba mengangkat tangannya. Berdengung, sebuah domain absolut tampaknya telah terbuka. Dalam sepersekian detik ini, waktu seolah berhenti dan ruang membeku. Semua ahli pembunuh menjadi tidak bergerak. Tapi itu tidak berakhir di situ. Sementara waktu terhenti, terdengar suara logam yang hancur dan hancur. Baik para ahli maupun senjata mereka hancur dalam sekejap mata. Keheningan segera terjadi ketika semua orang terpana, tidak ada yang melihat bagaimana Li Qiye melakukannya. Mereka hanya mengangkat tangannya, lalu membayangkan ahli darah dibantai. Terlalu lemah, berpikir kalian semua bisa berjuang lebih keras lagi. Li Qiye sedikit meredakan sakit kepala sambil melihat kematian berdarah itu dengan sikap menyesal. Dia baru saja menguji domain stagnasinya. Meskipun ada ahli tingkat Raja Surgawi di antara ingatannya, mereka bahkan tidak bisa menangani satu pukulan pun di dalam domain tersebut. Selain itu, mereka ditekan karena akumulasi fisik, sehingga mereka langsung berubah menjadi bubur berdarah. Penonton tercengang dengan pemandangan ini. Ini benar-benar terlalu mengejutkan karena mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana Li Qiye membantai para ahli ini. Li Qiye sepertinya tidak peduli, seolah ini adalah kejadian biasa baginya. Dia memandang ke arah penonton dan tersenyum, di tempat ini, saya lebih tinggi dari dewa. Saya menyambut siapapun yang ingin menantang saya. Dengan itu, dia mendaki puncak segudang. Kerumunan itu teringat dan hanya menyaksikan kegembiraan Li Qiye. Ketika dia tersenyum dan menampilkan gigi putihnya dengan ekspresi acuh tak acuh, itu membuat banyak dari mereka gemetar. Bocah itu terlalu menakutkan, sepertinya gunung itu bahkan tidak menekannya. Seorang yang berinteraksi dengan lebih tua menjadi tenang dan sepertinya menyadari sesuatu.
Kelompok ini mulai menenangkan diri pada saat ini. Seorang yang luar biasa menjadi terkejut dan berseru, Feng Zicheng dari sekolah Kaisar Pedang dan para jenius lainnya dari suku darah iblis semuanya bermeditasi di puncak itu, namun dia benar-benar mendaki. Bagaimana dengan Feng Zicheng? Seorang ahli manusia berbicara dengan nada menghina, Li Qiye bahkan berani membunuh Qi Zixian, memberitahukan dia peduli dengan Feng Zicheng ini. Di mataku, dia masih bukan siapa-siapa bahkan dengan pedang darah iblis. Ya, Qi Zixian adalah salah satu dari 5 orang suci sementara Feng Zicheng tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan grup ini. Bahkan jika sekolah Kaisar Saber adalah sekte besar, itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Malam Merah. Orang lain berbicara, seseorang yang bermusuhan Li Qiye tidak peduli dengan Blood Rage. Beberapa yang memahami mendukung manusia Li Qiye baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Di mata mereka, kemampuan Li Qiye untuk menyerang Blood Rage membuat manusia merasa bangga. Li Qiye naik ke puncak dan menemukan ada orang yang bermeditasi di tempat ini. Gambar-gambar aneh muncul dengan sendirinya. Tanpa ragu, mereka mendapat banyak uang di tempat ini. Kehadirannya langsung membuat mereka khawatir. Mereka membalas dan menatap tajam ke arahnya. Kelompok ini terdiri dari para jenius muda dari suku darah iblis. Meskipun mereka lebih lemah dari 5 orang suci, mereka cukup terkenal di ras darah dan bahkan tanah tandus. Kamu adalah Li Qiye. Seorang pria muda dengan sepasang mata seperti elang dan pedang di balik menatap Li Qiye. Dia adalah Feng Zicheng, keturunan sekolah Kaisar Sabre. Li Qiye dengan malas menatap mereka dan berkata, "Ya, akulah Li Qiye itu." Kamu membunuh kelompok Ahong. Pria yang berbeda memiliki kilatan mematikan di matanya yang tajam. Mereka segera mengetahui apa yang terjadi setelah melihat Li Qiye mencapai puncak ini. Pada saat yang sama, para ahli dari pertemuan puncak lainnya mengamati dari kejauhan. Mereka ingin melihat bagaimana badai ini akan berakhir. Apakah yang kamu maksud adalah yang ada di pangkalan? Li Qiye tersenyum, anjingku yang jahat dan baik tidak menghalangi jalan, mereka memang berusaha menghentikanku, jadi aku dengan seenaknya membuatkan daging cincang dari mereka. Provokasi Li Qiye membuat kelompok itu menjadi jelek. Mereka adalah orang-orang jenius dengan status tinggi, jadi Li Qiye yang membunuh rakyatnya secara terang-terangan merupakan sebuah penghinaan terhadap otoritas mereka dan memandang rendah sekte mereka. Bodoh. Feng Zicheng menghunuskan pedang darah iblis dan mengarahkan ujungnya pada Li Qiye, semut manusia, berlututlah dan terimalah kematianmu. Pedang di tangannya berwarna merah tua seperti darah mengalir. Itu sangat jahat seolah-olah ini bukanlah pedang melainkan gelombang darah iblis. Itu menjadi lebih kejam setelah dia menuangkan energi darahnya ke dalam pedang. Bilahnya memancarkan aura jahat seolah-olah itu adalah tangan iblis, yang mampu memusnahkan kehidupan makhluk apapun secara instan. Li Qiye perlahan menjawab dengan sikap acuh tak acuh, seseorang setingkatmu bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun dariku. Jangan buang waktu, kalian semua berkumpul sehingga saya bisa membuang kalian semua dengan satu gerakan. Tentu saja, jika kamu ingin hidup, enyahlah sekarang juga dan aku mungkin akan mengampunimu. Kelompok itu menjadi marah setelah mendengar ini. Kata-kata yang menghina seperti itu tidak hanya sekedar merendahkannya. Dia pada dasarnya menantang seluruh perlombaan mereka. Sangat ganas, menantang seluruh Blood Rage sendirian. Seberapa bersemangat dan tekunnya dia. Beginilah seharusnya menjadi manusia. Seorang manusia kultivator melihat pemandangan ini dan merasakan darahnya mendidih. Binatang kecil, aku akan meretasmu ribuan kali. Feng Zicheng berteriak. Li Qiye terlalu meremehkannya, tidak mampu menghentikan satu pukulan. Menurut Li Qiye, siapa dia? Bahkan Lin Tiandi tidak akan mampu mengalahkannya dengan satu gerakan. Saat pedangnya keluar, itu akan menghancurkan semua keberadaan. Dia melolong, mati, mendering. Pedang itu menebas di udara, menciptakan hembusan angin kemanapun bilahnya lewat. Darah iblis menyelimuti langit. Saat bilahnya melanjutkan lintasannya, darah ini melonjak ke atas seolah ingin menghancurkan cakrawala. Di dalam darah iblis ini sepertinya ada tangan iblis yang terulur. Ia benar-benar tidak terdeteksi namun ganas dalam usahanya yang memakan nyawa. Itu langsung menuju ke tenggorokan Li Qiye, tidak ada yang bisa lolos dari tangan iblis ini dimanapun mereka mencoba bersembunyi. Saber darah iblis, itu benar-benar pedang yang jahat.
Seseorang melihat afinitas jahat dari pedang itu membumbung ke langit dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Dentang, pedang itu berbunyi. Dalam sekejap mata, semua orang mengira benda itu telah dikurung Li Qiye. Namun, setelah suara ini muncul, lautan darah menghilang dan ikatan jahat pun terbentuk. Li Qiye tetap berada di sana, di tempat yang sama seolah-olah dia bahkan tidak mengangkat satu jari pun. Pada saat ini, orang-orang akhirnya bisa melihat mereka dengan jelas. Tangan Li Qiye menekan pedangnya dengan santai. Pedang darah iblis di bawah telapak tangan benar-benar tidak bisa bergerak, seolah-olah telapak tangan memiliki berat yang sama dengan gunung dewa yang tak terhitung jumlahnya. Sekali dihentikan, bahkan seorang dewi pun tidak akan bisa melarikan diri, apalagi pedang belaka. Kulit Feng Zicheng memerah karena dia tidak bisa menarik kembali pedangnya dari genggaman santai Li Qiye. Rasanya atmosfer dan Li Qiye telah menyatu. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, namun dia masih gagal menggerakkan pedangnya sedikit pun. Seperti yang ku bilang, seseorang pada tingkatmu bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Di bawah fisik ketuhanan penindasan neraka, tingkat pengolahan Feng Zicheng yang lemah tidak dapat mencapai puncaknya. Meskipun pedang darah iblis adalah pedang yang sangat jahat, namun pedang itu masih dapat ditekan oleh tangan Li Qiye. Junior, jangan terlalu sombong, mati. Para jenius lainnya di sini melihat Feng Zicheng dalam kesulitan dan semuanya berteriak pada saat yang bersamaan. Mereka mengumpulkan harta karun mereka dan menyerang Li Qiye dengan gerakan terkuat mereka. Seharusnya seperti ini sejak awal. Li Qiye tersenyum dan tidak repot-repot melihat serangan yang datang. Dia hanya mengangkat dan melancarkan serangan. Bang, bang, bang. Sebelum banyak orang menyadari apa yang sedang terjadi, banyak mayat yang terjatuh. Para jenius darah yang menyerang ini kehilangan nyawa mereka hanya karena satu serangan jari. Itu terlalu cepat. Tidak ada seorang pun darah yang melihat teknik Li Qiye yang membunuh semua jenius iblis dalam sekejap. Ada lubang berdarah yang menakutkan di setiap dahi mereka. Tidak ada keraguan bahwa menusuk menembus tengkorak mereka. Mereka mati dengan mata ternganga tanpa menyadari bagaimana mereka mati. Fisik abadi yang melonjak, kecepatan tertinggi. Kecepatan serangan jari ini melampaui batas. Para jenius ini bukanlah apa-apa dalam menghadapi serangan ini. Sangat brutal, bahkan virtues paragon dari generasi sebelumnya bergidik setelah melihat ini dari puncak lainnya. Kecepatan Li Qiye bahkan bisa mengancam dirinya sendiri. Tidak ada teknik atau hukum Dao, hanya kecepatan murni saja. Jangan bilang dia membuat fisik abadi yang melonjak. Salah satu dari mereka tercengang dan memikirkan hal ini. Feng Zicheng saat ini terkejut. Dia dengan cepat berlari dan bahkan menyerah pada pedangnya. Dalam sekejap mata, dia menciptakan celah antara dirinya dan Li Qiye. Namun, dia harus berhenti setelah merasakan hawa dingin yang dirasakannya. Sebuah pedang yang sangat tajam tergantung di depannya. Sensasi ini terlalu familiar. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah pedang setan darah miliknya yang mengancam hidupnya. Itu terjadi dalam sekejap, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Para pembudidaya lainnya merasa tercekik setelah menyaksikan pemandangan ini. Feng Zicheng berhenti dan tidak berani bergerak. Dia bahkan berhenti bernapas. Pedang itu telah mengikuti selama beberapa dekade, jadi dia tahu betapa tajam dan menakutkannya pedang itu. Jika dia bergerak sedikit saja sekarang, kepalanya akan berputar-putar di lantai. Sayang sekali, sungguh pedang yang bagus, sayang sekali ia ingin memenggal kepala berbintang. Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan pedang di genggamannya. Ekspresi Feng Zicheng sangat jelek. Hingga saat ini, dialah satu-satunya yang memenggal kepala orang dengan pedang iblis. Dia tidak pernah membayangkan suatu hari nanti, pedangnya sendiri akan melayang di sekelilingnya. Pedang yang selalu mengikuti kini menjadi instrumen kejam yang hampir membunuh. Jika saya memberikan sedikit tenaga, kepala anjing Anda akan jatuh ke tanah. Li Qiye dengan santai, tersenyum. Li, hentikan kelancanganmu. Suara dingin terdengar saat seseorang mendaki puncak. Qitian Yu ada di sini. Seorang pengamat yang penuh perhatian dengan cepat berkata setelah melihat orang itu. Banyak orang menahan nafas setelah melihat pendatang baru ini. Semua orang tahu bahwa suku darah iblis selalu bersatu. Memprovokasi satu sama saja dengan memprovokasi semuanya, tidak ada yang mengejutkan bahwa Qitian Yu akan ikut campur saat ini. Apa,
kamu ingin membela yang lemah. Li Qiye melirik ke arah Qi Tianyu dan tersenyum. Aku akan membunuh siapapun yang membunuh anggota ras darahku, tidak peduli siapa mereka. Qi Tianyu mendarat di puncak dan menatap Li Qiye seperti serigala yang mengincar mangsanya. Dia tidak menahan apapun dan melepaskan energi darahnya secara keseluruhan. Meskipun ada besaran besar dari gunung tersebut, energi darah Qi Tianyu masih membawa kekuatan kuno seolah-olah ada dewa yang melindunginya. Itu membuatnya cukup kuat. Sepertinya rumor itu benar. Seseorang di suasana melihat ini dan berkemah, Qi Tianyu benar-benar memiliki garis keturunan ras darah kuno yang mengalir melalui nadinya. Li Qiye tertawa dan menyindir, jadi jika aku membunuh beberapa anggota Blood, aku akan dikejar selamanya. Lepaskan Feng Zicheng sekarang dan aku akan memberikan kematian secepatnya. Kalau tidak, aku akan menyiksamu perlahan dan membiarkan nasibmu merasakan yang lebih buruk daripada kematian. Semua energi darah Qi Tianyu mengalir keluar, mengubahnya menjadi dewa darah dengan momentum yang mematikan. Betapa percaya diri. Bagus, lakukanlah. Aku akan memberi kesempatan. Jika kamu tidak bisa menyelamatkannya dalam satu gerakan, aku akan memenggal kepalanya. Li Qiye tersenyum, menekan. Qi Tianyu juga cukup tegas dan mengambil tindakan sebelum Li Qiye menyelesaikan kata-katanya. Dia membentuk mudra dengan kedua tangannya dengan kecepatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, energi darahnya menyatu membentuk segel darah. Teknik ini segera melahirkan gambaran aneh dewa yang mengendalikan segel darah ini yang kemudian dilepaskan langsung ke Li Qiye. Hukum Dao langsung dibayangi dan ditekan oleh segel darah ini. Bahkan para penggarap di puncak lainnya merasakan kekuatan kuno yang berasal dari perlombaan darah. Menyegel tanda ilahi jahat, serangan pamungkas dari sekolah darah murni. Banyak ahli manusia yang terkesiap dan sangat mengkhawatirkan Li Qiye setelah melihat serangan ini. Namun, Li Qiye tidak gentar menghadapi serangan suci ini. Dia hanya meninju udara tanpa menggunakan teknik khusus apapun, tidak ada hukum universal yang muncul, dan kekuatan yang melonjak dari Grand Dao juga tidak muncul. Tinju ini hanya memiliki kecepatan absolut, kekuatan absolut, dan berat absolut. Bang! Pukulan itu langsung menghancurkan segel darahnya. Darah berceceran di mana-mana bersamaan dengan suara patah tulang yang tidak menyenangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Meski menggunakan serangan pamungkas sekolahnya, Qi Tianyu tetap tidak bisa lepas dari kekalahan. Dia harus terhuyung mundur puluhan langkah sambil memuntahkan seteguk darah. Meski begitu, dia masih belum bisa menstabilkan dirinya sendiri. Cederanya tidak berhenti sampai di situ. Pukulan Li Qiye menghancurkan seluruh lengannya. Dagingnya menjuntai dari sisa tulangnya. Pemandangan seperti itu memaksa semua orang menarik napas dalam-dalam, tidak ada seorang pun yang mengira bahwa Qi Tianyu, salah satu dari 5 orang suci, tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Li Qiye. Ini terlalu aneh, terlalu jahat. Seorang virtuos paragon yang lebih tua dari ras darah bergidik, bagaimana bisa ada kesenjangan sebesar itu ketika mereka berdua berada pada level akumulasi fisik? Ini sungguh mustahil. Mungkinkah bocah ini tidak ditindas oleh Gunung Gatwar? Setelah sampai pada dugaan ini, sang teladan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan bergumam, tidak mungkin. Bahkan God Kings akan ditekan, apalagi junior seperti dia. Kamu benar-benar mengecewakanku. Li Qiye tersenyum menggelengkan kepalanya sambil melihat ke arah Qi Tianyu yang terluka, sama sekali tidak memiliki keterampilan namun kamu masih ingin ikut campur, tidak peduli apa niatmu. Mencoba menyelamatkan sesama anggota klan adalah hal yang baik. Sayangnya, kamu tidak tahu batasanmu sendiri. Qi Tianyu yang pucat menjadi marah setelah mendengar ini. Dia telah menyaksikan kecepatan mengerikan Li Qiye, namun dalam pertarungan sebenarnya, kecepatan Li Qiye bahkan lebih menakutkan daripada yang dia perkirakan sebelumnya. Dia akan gemetar setiap kali dia memikirkan kecepatan Li Qiye bahkan ketika dia sedang ditekan oleh gunung. Hal ini membuatnya semakin ingin melenyapkan Li Qiye. Qi Tianyu tidak bisa membiarkannya hidup karena ancaman pria itu terlalu besar. Yang bisa saya katakan hanyalah, maaf, Anda telah gagal. Saya hanya bisa memenuhi janji saya. Li Qiye tersenyum dan berkata sambil menatap Qi Tianyu yang memucat. Tidak, Feng Zicheng menjerit enggan, tapi sudah terlambat, muncrat darah dari tempat dulu dia berada. Saat tengkoraknya terbang di udara, dia bisa melihat aliran darah mengalir dari dirinya sendiri.
Akhirnya, benda itu melebar jauh sementara tubuhnya mengeluarkan bunyi keras, jatuh ke tanah,nya mewarnai lumpur darah merah menjadi seolah memberi nutrisi pada tanah. Rasanya menyenangkan, seorang ahli manusia mencibir ke udara untuk merayakan, seharusnya dimulailah. Perlombaan darah sudah lama tertunda untuk diturunkan. Jika kita manusia tidak menunjukkan kekuatan kita, mereka akan terus berpikir bahwa mereka adalah bos dari bumi tandus. Kata-kata seperti itu memicu banyak konflik. Hanya dalam sedetik, banyak ahli darah di dalam ruangan dengan dingin merawatnya. Manusia ini ketakutan dan sedikit menundukkan kepalanya. Namun demikian, dia masih harus tertawa karena dia merasa cukup baik karena Li Qiye dengan cepat mengirim Feng Zicheng. Kamu masih belum melarikan diri. Saya sebenarnya mengagumi keberanian Anda. Li Qiye merasa kecewa dan tersenyum ke arah Qi Tianyu. Qi Tianyu menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan energi darahnya. Dengan serangkaian retakan, lengannya yang patah kembali pulih. Meskipun budidayanya ditekan oleh Gunung Gatwar, fondasi daunnya masih ada sehingga dia dapat membangun kembali lengannya yang hancur. Perlombaan darah kita hanya memiliki pahlawan yang mati dalam pertempuran, bukan berpura-pura melarikan diri. Qi Tianyu menarik napas dalam-dalam. Setelah memikirkan kartu asnya, dia dengan bangga melengkungkan dadanya dan auranya melonjak sekali lagi. Ya, itu adalah pria dari ras darah kita. Seorang ahli darah diam-diam memuji setelah melihat Qi Tianyu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Li Qiye terkekeh setelah melihat revitalisasi Qi Tianyu dan perlahan berkata, tidak masalah jika kamu benar-benar tidak takut mati atau memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya, tidak peduli apa, hanya kepercayaan diri ini saja yang patut dipuji. Baiklah, jika ras darahmu hanya memiliki pahlawan yang mati dalam pertempuran dan tidak ada yang melarikan diri, maka aku akan mengambilnya. Dia melanjutkan, ayo, pamerkan semua gerakanmu. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Qi Tianyu mempersiapkan dirinya sambil menatap tajam ke arah Li Qiye. Pada akhirnya, dia menggigit dan menahan darah umur panjang sambil berteriak, mati. Ledakan. Saat dia berteriak, angin dan awan tiba-tiba berubah. Pegunungan berguncang dan sebuah cincin raksasa terbang keluar. Ketika darah berumur panjang menodai cincin ini menjadi merah, itu menutupi segalanya dan menekan dunia. Ini adalah aura lonjakan yang bahkan dapat menghalangi para dewa. Momentum penekan cincin raksasa itu runtuh dan menghancurkan segalanya. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Dengan ledakan keras, cincin menakutkan itu menyegel tubuh Li Qiye. Selain itu, ia terus mengeluarkan ledakan keras dengan putaran konstan hingga penggilingannya menjadi kabut berdarah. Harta karun Kaisar Abadi. Banyak yang terkejut dengan aura kehancuran ini. Beberapa bahkan berteriak ngeri. Perkembangan yang tiba-tiba membuat takut banyak orang. Ini di luar dugaan mereka karena mereka tidak mengira bahwa kartu tersembunyi Qi Tianyu adalah senjata eksploitasi. Seorang ahli manusia berteriak, tidak mungkin. Sejauh yang saya tahu, sekolah darah murni tidak memiliki senjata leluhur. Sekolah murni darah memang kuat, tapi sekolah ini belum pernah menghasilkan kaisar abadi sebelumnya. Jadi, sudah menjadi rahasia umum bahwa ia tidak memiliki senjata pemerintahan. Namun, Qi Tianyu baru saja mengeluarkan satu, jadi bagaimana mungkin penonton tidak terkejut? Itu adalah senjata dari suku darah iblis. Seorang ahli dari generasi sebelumnya mengenali cincin raksasa ini dan bertanya, dari cabang Langsung Wang. Yang dia maksud adalah klan Raja Skybiring. Nama asli Raja Penumpang Langit adalah Wang Tiancheng, tetapi semua orang saat ini menyebutnya sebagai Raja Penumpang Langit. Suku darah iblis benar-benar luar biasa dalam hal solidaritas mereka. Mereka bahkan menggunakan senjata pemukulan. Baik manusia maupun anggota ras lain menjadi sangat iri. Semua orang tahu bahwa senjata pemerintahan adalah harta yang tak bernilai harganya. Mereka adalah harta karun dari sekte masing-masing, yang dimaksudkan untuk digunakan untuk melindungi mereka sendiri. Bahkan murid sekte biasanya tidak mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Tapi sekarang, klan Wang dari suku darah iblis benar-benar membiarkan Qi Tianyu menggunakan senjata pemerintahan mereka. Ini adalah pertunjukan persahabatan dan solidaritas yang luar biasa. Oleh karena itu, dapat dipahami jika para ahli dari ras lain menjadi iri dengan semua ini. Hal ini juga berlaku ganda bagi manusia. Mereka bisa dianggap sebagai ras terbaik di tanah tandus, tapi mereka selalu terpecah belah karena tujuan masing-masing.
Sudah berakhir, Li Qiye pasti sudah mati. Seorang ahli mendalami darah setelah melihat senjata warisan. Darah muda bahkan lebih gembira. Dia tertawa dengan nada menghina, apa maksudnya menjadi yang ganas dalam umat manusia. Seorang junior dengan dasar yang dangkal masih berani menantang Blood Rage kita. Dia tidak mengetahui kekuatannya sendiri. Kami telah berdiri teguh dalam 9 kata selama jutaan tahun dengan kekuatan yang tak terduga. Bagaimana bisa seorang junior bodoh seperti dia menantang kita? Meskipun beberapa ahli merasa kesal dengan klaim ini, mereka tetap diam karena tidak punya pilihan lain. Sepertinya kekalahan Li Qiye sudah pasti saat senjatanya dikeluarkan. Budidaya setiap orang di area tersebut ditekan hingga ke ranah akumulasi fisik. Dalam situasi ini, jika seseorang bisa mengendalikan senjatanya, maka kemenangan pasti ada dalam genggamannya. Ledakan, aura kehancuran terus menyebar seperti lautan yang melanda Li Qiye. Dia tampak sangat kecil dibandingkan dengan aura yang luas dan perkasa ini. Bang! Memasukkan yang memekakkan telinga terdengar. Li Qiye langsung melepaskan tinju tanpa atribut khusus apapun. Itu adalah pertarungan kekuatan secara langsung. Serangan yang menyerupai tinju dewa yang tak tergoyahkan ini menghancurkan cincin raksasa itu dan berhasil menghentikan serangannya. Di bawah ring, orang masih bisa melihat kilauan emas dari kepalan tangan ini. Itu memancarkan aura suci seolah-olah. Itu adalah keyakinan Buddha, seolah-olah Buddha legendaris telah melepaskannya. Ia mampu menundukkan iblis dan iblis. Bertemu dengan senjata peradangan dengan tangan kosong. Dia gila. Seorang penonton di konser menjadi ternganga. Ini adalah hal paling gila yang pernah mereka lihat. Bocah bodoh, dia meminta kematian. Dia benar-benar meninju senjatanya dengan memukulnya. Seorang Blood muda mencibir seolah-olah dia bisa meramalkan akhir tragis Li Qiye. Bang! Dengan ledakan keras lainnya, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Tinju emas Li Qiye benar-benar menghentikan cincin raksasa itu. Dia baik-baik saja, bahkan senjata ayahnya tidak dapat melukainya sedikit pun. Istirahatlah untukku. Qi Tianyu tidak berani mempercayainya. Dia belum pernah melihat tampilan yang begitu mendominasi sebelumnya, benar-benar menghentikan senjata ayahnya dengan tangan kosong. Dia bahkan tidak membayangkan hal seperti itu, tapi hal itu terbongkar tepat di hadapannya. Dia tidak ragu-ragu lagi. Dia melepaskan lebih banyak darah berumur panjang ke atas ring untuk melepaskan kekuatan yang lebih dahsyat. Namun terlepas dari desakannya, senjata warisan masih tidak bisa membunuh Li Qiye. Tinju surgawinya tidak dapat bergerak bahkan ketika menghadapi senjata perkasa itu. Tinju berlian yang tidak bisa dihancurkan, salah satu tinju segudang dao. Serangan ini bahkan lebih kuat dari kekuatan senjata pemerintahannya, sehingga Li Qiye tidak terluka. Itu tidak mungkin. Penonton tercengang dengan ini. Menghentikan senjata pemukulan dengan tangan kosong, ini di luar imajinasi orang awam, namun hal ini benar-benar terjadi. Para pemuda dari perlombaan darah bahkan lebih terkejut lagi. Saat ini, sepertinya mereka baru saja menelan seekor lalat. Sebelumnya, mereka mengumumkan bahwa kematian Li Qiye sudah pasti, tapi sekarang, dia tidak langsung menamparkan wajah mereka dengan keras. Apakah bocah ini masih manusia? Paragon berbudi darah luhur yang lebih tua dari ras sedikit gemetar. Ini terlalu menakutkan. Kamu terlalu lemah. Ditekan kerana akumulasi fisik di tempat ini berarti kamu bahkan tidak bisa melepaskan 1 atau 2% kekuatan senjatanya, namun kamu ingin membunuhku. Li Qiye memblokir senjatanya lalu menatap Qi Tianyu sambil tersenyum. Qi Tianyu, sebaliknya, benar-benar pucat, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Saatnya berakhir ini, Li Qiye masih tersenyum ketika dia tiba-tiba memberikan kekuatan lebih pada ketinggian di senjata pemerintahan. Dalam sekejap mata, fisik Soaring Immortal dan Sky Destroyer meletus. Kekuatan absolut dan kecepatan absolut digabungkan untuk membentuk kekuatan yang tak terhentikan untuk menahan cincin dari atas. Ledakan. Cincin itu diledakkan seperti gunung raksasa oleh Li Qiye. Ia keluar terbang dari gunung Gatwar dan menghilang ke cakrawala. Penonton konyol menjadi setelah melihat ini. Menerbangkan senjata pemukulan dengan satu kepalan tangan. Ini bahkan lebih ajaib dari apapun yang bisa dilihat dalam mimpi, sesuatu yang hanya ada dalam legenda, kemungkinannya besar hingga saat ini, belum ada seorang pun yang pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Seseorang yang tidak mendengarkan matanya sendiri, apakah saya sedang bermimpi?
Jepit aku secepatnya. Tentu saja, dia dengan cepat berteriak setelahnya, temannya tidak menunjukkan belas-belas dan mencubitnya dengan keras. Dia terbangun dari rasa sakit dan mengerti bahwa ini bukan mimpi. Anak ini tidak nyata. Para paragon berbudi luhur dari ras darah merasa kagum. Prestasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Buk, buk, buk. Qi Tianyu mundur beberapa puluh langkah. Dia tidak didorong mundur oleh Li Qiye, itu karena rasa takut. Sambil menyaksikan Li Qiye mendekat ke arahnya, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung. Karena ketakutan, dia berbalik untuk melarikan diri. Zas! Li Qiye dengan santai membalik telapak tangan dan sebuah hukum universal muncul dalam genggamannya. Dia meluncurkannya ke depan dan menusuk tubuh Qi Tianyu, memakukannya ke tanah. Kekalahan Qi Tianyu membuat sebagian besar penonton Blood benar-benar sedih. Saat ini, tidak ada seorang pun yang mau melompat keluar untuk menyelamatkan Qi Tianyu. Li Qiye bahkan bisa menjatuhkan senjatanya, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Melawan seseorang yang jahat sampai tingkat ini, bahkan suku darah iblis yang bersatu tidak ingin keluar dan melawan Li Qiye sampai akhir. Qi Tianyu terus berjuang dalam upaya melarikan diri, tetapi hukum telah menjatuhkannya ke tanah. Dia bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melarikan diri saat Li Qiye mendekat dan mendekat. Dia memandang pria yang sedang berjuang di tanah dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, sejujurnya, saya sedikit kecewa. Sebelumnya, kamu cukup heroik, mengatakan sesuatu tentang rasmu yang hanya memiliki pahlawan dan tidak ada yang tenggelam. Sayangnya, lihat dirimu sekarang. Suara membaik. Sebelum Li Qiye menyelesaikan kata-katanya, sebuah anak panah yang kuat menembus tubuhnya dan menjepitnya ke tanah juga. Perkembangan ini sangat mendadak sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Li Qiye baru saja mengalahkan Qi Tianyu dan memakukannya ke tanah. Qi Tianyu tidak punya cara untuk melawan, jadi Li Qiye berada dalam kondisi paling rentan. Tidak ada yang melihat dari mana anak panah itu berasal. Kecepatannya sangat cepat, 100 kali lebih cepat dari kilat. Bahkan Li Qiye tidak bisa menghindarinya tepat pada waktunya. Seseorang akhirnya tenang dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Seorang ahli manusia dari generasi sebelumnya memiliki ekspresi gelap dan berbicara dengan masam, seseorang melakukan serangan diam-diam. Pada saat ini, siapapun dapat menebak bahwa ras darahlah yang melakukan penyergapan ini. Lendir rendahan. Seorang manusia muda penuh gigi setelah melihat ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anak panah itu menyerang Li Qiye dengan kecepatan yang menakutkan. Akhirnya mati. Tak terhitung banyaknya ahli darah yang merasa sangat lega setelah melihat kematian Li Qiye. Di mata mereka, pria jahat ini keterlaluan. Dia bahkan mampu menyebarkan senjatanya dengan tangan kosong. Dia akan menjadi ancaman besar bagi seluruh perlombaan darah jika dia terus hidup. Meskipun tidak menimbulkan dampak buruk melalui penyergapan, hal ini masih jauh lebih baik daripada membiarkannya menjadi ancaman di masa depan. Apakah dia benar-benar mati? Beberapa manusia tidak dapat menerima perkembangan mendadak ini. Semua orang yang menjunjung tinggi Li Qiye, tapi dia akhirnya dibunuh. Tidak apa-apa mati di tangan musuh dalam konfrontasi langsung, tapi mati melalui pembunuhan ini adalah cara paling membuat frustrasi untuk menjadi seorang jenius. Seorang tokoh besar memperhatikan dengan cermat dan tidak ramah, saya khawatir itu benar. Anak panah ini kemungkinan besar ditembakkan dari panah yang luar biasa. Bahkan Qi Tianyu, yang terbaring di sana, menunggu kematian, menjadi tercengang. Dia juga menganggap ini sulit dipercaya. Akhirnya, seseorang berpakaian hitam perlahan naik ke puncak di bawah pengawasan semua penonton. Setelah melihat Li Qiye terjepit di tanah, dia akhirnya menghela nafas lega dan melepas topi hitamnya. Saudara Langit, Qi Tianyu sangat gembira setelah melihat orang ini dengan jelas dan berteriak, terima kasih telah menyelamatkan saya. Kembali dari ambang kematian tidak bisa membuatnya lebih bahagia. Raja Penyanyang Langit, ketika orang-orang akhirnya melihat wajah orang ini, mereka menarik napas dalam-dalam dan merasakan hawa dingin di dalam, sangat tidak tahu malu. Manusia muda lainnya merasa marah, penerus utama suku darah iblis hanyalah Slime yang menyergap. Yang menang raja menjadi sedangkan yang kalah difitnah sebagai bandit. Selama bertahun-tahun, banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya telah dibunuh. Seorang Blood muda segera mengejeknya, jika Li Qiye benar-benar kuat, dia pasti bisa menghindari panah itu.
Raja Penyanyang Langit layak menyandang gelarnya dan menjadi pemimpin masa depan suku kita. Saat dia mengambil tindakan, dia bisa membalas dendam kepada murid-murid kita yang jatuh. Lain menggenggam darah tangan. Satu lagi darah dengan cepat ikut bersenang-senang. Benar, tangan orang Li ini berlumuran darah murid darah kita. Raja Penyanyang Langit yang mengirimnya hari ini masih belum cukup untuk menebus semua dosanya. Pemenang menjadi raja sementara yang kalah difitnah sebagai bandit, ungkapan ini tidak salah sama sekali. Setelah membunuh Li Qiye, sang raja menjadi pahlawan suku darah iblis, tidak penting lagi metode apa yang dia gunakan untuk membunuh Li Qiye. Meskipun banyak manusia yang berkepentingan tidak mau menerima hal ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka saling melirik dan merasakan hawa dingin. Perlombaan darah terlalu bersatu, terutama suku darah iblis. Mereka selalu berdiri di sisi yang sama untuk menangkis orang luar, apapun kondisinya. Sang raja menatap ke arah mayat Li Qiye dan dengan berani berkata, "Aku akan membunuh pun yang membunuh anggota ras darahku, apapun yang terjadi." Suaranya menggema di seluruh Gunung Gatwar. Faktanya, dia merasa sangat lega saat ini. Akhirnya, dia mampu membunuh Li Qiye, jika tidak, pria itu akan selalu menjadi duri di sisinya. Banyak murid darah berseru serempak, "Kami akan membunuh siapapun yang membunuh anggota ras darah kami, apapun yang terjadi." Beberapa bahkan mencakup gelar Raja Penyanyang Langit dengan gembira. Prestasinya hari ini langsung mendongkrak posisinya di suku seperti kapal di atas air. Banyak orang yang sekarang mendukungnya, dan ini akan membuka jalannya untuk memimpin seluruh suku. Sang raja dengan lantang menyatakan, "Hari ini, saya akan mengambil kepala Li Qiye dan menggantungnya di luar kota suci sehingga orang-orang akan mengetahui nasib mereka yang membunuh murid-murid ras kita." Pernyataannya disetujui oleh banyak orang. Banyak murid darah yang bernegosiasi sebagai tanggapan. Sebelumnya, Blood Rache merasa sangat tertekan karena tindakan Li Qiye, tapi sekarang, mereka bisa menegakkan kepala mereka lagi. Sang raja tersenyum setelah melihat respon positif dari para murid darah. Peristiwa ini cukup baginya untuk menjadi terkenal di dunia ini. Posisinya dalam perlombaan darah akan segera menjadi tandingan. Sang raja mendekati tubuh Li Qiye untuk memenggal kepalanya agar dia bisa menggantungnya di luar kota. Hanya dengan melakukan hal itu, penyebarannya akan semakin menyebar. Dengan cara ini, orang lain akan mengetahui bahwa dialah yang membunuh Li Qiye. Brengsek, darah muncrat kemana-mana. Ketika semua orang berpikir bahwa sang raja telah memenggal kepala Li Qiye, mereka benar-benar terkejut dengan perkembangan yang sungguh luar biasa ini. Raja mundur beberapa langkah. Rongga dadanya kini memiliki lubang berdarah yang mengerikan. Jantungnya dicabut dari tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang terkejut melihat ini dengan mata terbelalak. Pada saat ini, mereka melihat Li Qiye, yang seharusnya sudah mati, berdiri. Ada jantung yang masih berdetak di tangan, jantung raja. Kerumunan tersentak melihat ini. Siapa yang mengira bahwa Li Qiye yang dianggap sudah mati ternyata berhasil mencabut hati sang raja. Ya, bagus sekali. Para pembudidaya manusia menjadi lega setelah melihat ini. Beberapa dari mereka, bahkan melakukan intimidasi sebagai tanggapan. Tidak, ini tidak mungkin. Sang raja tidak dapat lagi berdiri tegak. Dia menatap Li Qiye dengan tidak percaya sambil berkemah, tidak ada seorang pun yang pernah selamat dari panah pembunuh dewa. Li Qiye mempererat genggamannya dan hati di tangan berubah menjadi bubur berdarah. Dia tersenyum dan perlahan mengeluarkan anak panah dari tubuhnya, bukan anak panah yang buruk. Sayangnya, dia masih jauh dari mampu membunuhku. Oleh karena itu, dia memandang raja dan berkata, "Saya telah menunggu ini cukup lama." Dia dengan santai melemparkan anak panah itu. Suara membaik. Raja tidak bisa menghindarinya dan terjepit ke tanah oleh panah. Kenyataannya adalah Li Qiye tahu orang-orang memperhatikannya bahkan sebelum dia memasuki Gunung Gatwar. Dia hanya berpura-pura mati untuk menggiring ular keluar dari sarangnya. Dia ingin melihat berapa banyak orang dari ras darah yang datang mencarinya. Haha, pemimpin suku darah iblis hanyalah seorang celaka. Dia tidak layak disebutkan di hadapan umat manusia yang ganas. Seorang yang berinteraksi dengan manusia dengan gembira berteriak setelah melihat pembalikan. Mayoritas murid darah memiliki sikap buruk. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Mereka sangat gembira dengan keberhasilan raja sebelumnya, tetapi sekarang, itu hanyalah akuntansi di wajah mereka.
Bahkan serangan diam-diam pun tidak bisa membunuh Li Qiye. Kalian semua, keluarlah sekarang atau aku akan menguliti dagingnya secara perlahan. Saya ingin melihat orang-orang di dunia ini mendengar mimpi dari pemimpin masa depan suku darah iblis. Li Qiye memegang pedang di tangannya dan dengan lembut menamparkan wajah sang raja sambil tersenyum santai. Suaranya memang tidak nyaring, tapi banyak orang yang bisa mendengarnya dengan mudah. Tidak lama kemudian, sekelompok orang akhirnya mencapai puncak. Meskipun budidaya mereka ditekan di gunung ini, mereka masih memancarkan aura yang akan membuat orang lain gemetar. Penonton terkejut setelah melihat ini. Seseorang yang datang setelah melihat kelompok ini berpakaian hitam, suku darah iblis telah bersiap, mereka tidak mencoba membunuh Li Qiye secara tiba-tiba. Li Qiye memandang mereka dan dengan santai berkata, karena kamu di sini, lepaskan topengmu dan berterus terang. Sukumu tidak boleh melontarkan seperti tikus yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Seseorang berada di antara puluhan pria berpakaian hitam. Akhirnya, mereka semua melepas topeng mereka dan menampilkan wajah mereka. Masing-masing dari mereka adalah karakter terkenal yang tidak takut menunjukkan identitas aslinya. Nenek leluhur dari klan Wang, leluhur kedua dari suku iblis. Banyak orang yang tercengang melihat wajah para lelaki tua ini. Mereka semua adalah nenek moyang terkenal dari suku darah iblis. Beberapa dari mereka sudah lama menyendiri, namun mereka benar-benar keluar hari ini. 2 keberadaan abadi, 8 guru legendaris, 27 leluhur. Seseorang diam-diam menghitung orang-orang dalam kelompok ini. Setelah menyelesaikan penghitungan, bahkan virtues paragon di sini pun bergidik. Suku darah iblis ternyata mengirimkan leluhur sebanyak ini ke Gunung Gatwar. Jumlah mereka hanya sedikit dari Dewa Raja, tapi ini masih merupakan mobilisasi dengan proporsi yang sangat besar. Bahkan orang bodoh pun akan mengerti bahwa ini adalah rencana besar. Suku tersebut sudah lama ingin mengambil nyawa Li Qiye. Sepertinya aku membuat kalian semua menunggu. Li Qiye melirik ke arah lusinan leluhur berambut abu-abu dan mengajarkannya dengan sikap santai. Semua leluhur ini menatap dengan kasar, tidak diragukan lagi, mereka semua berasal dari suku darah iblis dan sebagian besar berasal dari klan Wang. Lebih baik, menghilangkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Pemimpin di antara para leluhur menatap ke arah Li Qiye dan berkata dengan serius, jika Daois Li bersedia membiarkan mereka pergi, kami akan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Li Qiye menatap Qi Tianyu dan Raja Penumpang Langit, yang terjepit di tanah, dan tersenyum lagi. Raja marah sekaligus takut pada saat ini. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak menyangka rencana akan gagal seperti ini. Dia berpikir bahwa pembunuhannya akan sukses. Siapa yang mengira bahwa Li Qiye masih hidup dan sehat, tanpa cedera sama sekali, bahkan setelah tertusuk oleh Gunslaying Crossbow. Raja tidak bisa memahami kenyataan ini. Panah adalah senjata tertinggi klan Wang. Dia memahami kekuatan dengan baik, membuat ini semakin sulit untuk diterima. Qi Tianyu, sebaliknya, berbaring di sana dengan tenang tanpa meronta. Dia tampaknya telah menerima nasibnya, dia berpikir bahwa perjuangannya akan sia-sia, jadi dia memilih untuk menyerah. Li Qiye merasa terhibur dengan kejadian ini dan berkata, kau berbicara seolah-olah kau sedang melakukan kebaikan besar padaku, seolah-olah suku darah iblismu yang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa adalah pertunjukan-pertunjukan terbesar di dunia ini. Nenek moyang yang lain berbicara dengan cara yang menakjubkan, Anda bisa membayangkan seperti itu. Dia mencibir, Anda seharusnya bersyukur bahwa suku kami tidak akan melanjutkan kejahatan Anda karena membunuh murid-murid kami. Jika tidak, tidak akan ada kedamaian bagi Anda di bumi tandus. Bahkan jika Anda lari ke ujung dunia, miliaran murid kami masih akan mencabik-cabik Anda. Pembudidaya di puncak lainnya menahan napas. Siapapun akan merasa khawatir ketika menghadapi begitu banyak leluhur dari suku darah iblis. Tidak ada kedamaian di bumi tandus. Li Qiye tersenyum dan mengungkapkan kepada leluhurnya, tahukah kamu bahwa aku mempunyai kebiasaan yang sangat buruk? Jika orang lain bersujud di hadapanku untuk memohon ampun, aku akan merasa lembut dan memaafkan mereka. Namun, bagi mereka yang memprovokasi saya, tidak perlu berpikir dua kali, aku paling suka memusuhi orang lain. Jika Anda mengklaim bahwa saya tidak akan pernah menemukan kenyamanan di bumi tandus, maka baiklah, saya ingin melihat kemampuan suku Anda dalam menyatakan ancaman seperti itu.
Li Qiye memutar. Setelah itu, dia dengan lembut menjentikkan pergelangan tangan dan pedang darah iblis yang menjulang di samping leher sang raja pun berkedip-kedip. Tidak, raja tahu apa yang akan terjadi saat ini. Jiwanya yang ketakutan, tapi semuanya sudah terlambat. Saat suara itu keluar dari mulut, kepalanya sudah terangkat tinggi dengan darah yang menyembur keluar. Matanya masih terbuka saat kepalanya terbuka jauh ke tanah. Dia meninggal dalam keadaan marah karena ambisi dan aspirasinya yang besar tidak terpenuhi. Tidak, nenek-nenek yang bertanggung jawab juga berteriak. Dia ingin memberitahu Li Qiye untuk berhenti, tapi sudah terlambat. Semuanya terjadi terlalu cepat. Li Qiye segera mengambil tindakan setelah menyatakan niatnya tanpa mempedulikan banyak leluhur yang hadir. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Beberapa orang tersentak dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Li Qiye masih membunuh raja di bawah tekanan puluhan leluhur darah iblis. Dia bahkan tidak memasukkan mata. Dari sini, orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kejamnya dia. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sangat ganas, ini yang paling ganas. Tidak memberikan wajah apapun kepada leluhur suku darah iblis di depan umum dan membunuh raja penyayang langit, ini hanya sesuatu yang akan dilakukan oleh yang paling ganas. Nenek moyang yang hadir sedikit tercengang. Mereka tidak berpikir Li Qiye akan berani membunuh raja. Sepertinya olah dia tidak takut dengan ancaman mereka. Mereka dengan cepat saling melirik. Nenek-nenek moyang yang bertanggung jawab dengan marah berteriak, binatang kecil, kamu pantas mati. Dengan itu, dia membuang sebuah benda. Beberapa leluhur lainnya juga membuang hartanya. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. 8 tombak-tombak, yang tampaknya terbuat dari emas, dilempar keluar dan tertanam di 8 titik berbeda. Mereka memancarkan aura pemerintahan yang langsung menyegel wilayah ini. Lingkungan di sekitar Li Qiye langsung tidak terkunci. Tempat ini telah berubah menjadi penjara ancaman yang bahkan bisa memanggil para dewa. Kleng, serangkaian suara gemeretak logam muncul. Setelah segel diaktifkan, rantainya langsung melingkari Li Qiye. Itu terlalu cepat untuk persepsi visual. Ketika semua orang mengetahui apa yang terjadi, mereka melihat anggota tubuh Li Qiye dikurung oleh rantai tebal seperti seorang penjaga. Agak menarik, meskipun dalam keadaan di penjara, Li Qiye tidak panik dan hanya tersenyum sambil melihat rantai itu. Binatang kecil, kami akan menggilingmu menjadi debu hari ini dan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Nenek-nenek darah iblis meraung. Lusinan dari mereka bekerja sama untuk menyerang secara serempak. Ledakan. Setelah ledakan yang menghancurkan surga, segel kerajaan muncul di atas kepala Li Qiye dan membawa yang tak terpecahkan. Segel itu berisi kekuatan gunung ilahi yang tak terhitung banyaknya yang menekan ke bawah. Bahkan seorang Dwi Baptis pun akan hancur berkeping-keping. 2 senjata pemukulan. Lebih dari separuh petani yang menonton merasa terkejut. Kali ini, suku darah iblis datang dengan puluhan leluhur dan bahkan 2 senjata leluhur. Formasi seperti ini hanya bisa digambarkan menjadi terlalu boros. Seseorang yang berada di dekatnya, suku darah iblis ingin membunuh Li Qiye sejak awal. Dengan kelompok yang terdiri dari begitu banyak leluhur ditambah 2 senjata pemerintahan, rencana untuk hari ini pasti sudah dibuat selama beberapa malam. Membuka, Li Qiye berteriak dan menolak segel kerajaan dengan tangan kosong. Meskipun rantai ini mengunci anggota tubuhnya, bayangan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Tangan-tangan ini membawa langit dan segudang dunia beserta penghuninya. Mereka bertujuan untuk menghentikan segel kekuasaan yang menekan. Meskipun semua budidaya di Gunung Gatwar terbatas, upaya gabungan dari puluhan leluhur masih membawa kekuatan yang menakutkan. Bang, 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 gelombang suara pecah terdengar. Meski menggunakan teknik 1000 tangan melawan 9 dunia, dia masih tidak bisa menghentikan segel yang menekan dan menghancurkannya. Tangannya mulai pecah satu demi satu. Mati. Para leluhur menangis setelah melihat Li Qiye masih berhasil bertahan melawan 2 senjata kekuasaan. Mereka tidak lagi menahan apapun dan menuangkan seluruh energi darah mereka ke dalam senjata. Pada saat ini, bahkan jika mereka harus membuang darah dalam jangka waktu yang lama, mereka tetap harus membunuh Li Qiye. Kalau tidak, tidak akan ada tempat bagi suku darah iblis mereka di bumi tandus. Tangan yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur berkeping-keping di bawah kekuatan 2 senjata pemerintahan.
Bahkan teknik menakjubkan Li Qiye tidak dapat menahan kekuatan mereka. Stempel kekuasaan secara langsung menekan Li Qiye pada saat ini. Klak, tepat ketika segel itu bertemu dengan tubuhnya, suara patah tulang yang tajam terdengar oleh semua orang, menyebabkan mereka menikah. Para penonton di pertemuan melihat Li Qiye terjebak di penjara pemerintahan kemudian ditekan oleh segel. Mereka merasa merinding dan berpikir bahwa melawan suku darah iblis akan berakhir sangat buruk. Seorang leluhur berbicara dengan cara yang perkasa, binatang kecil, tanggal ini tahun depan adalah pemakamanmu. Benarkah? Tapi aku yakin ini akan menjadi pemakamanmu. Meskipun tulang-tulangnya terfragmentasi karena darah menodai pakaiannya, Li Qiye masih tetap santai seperti biasanya. Dia tersenyum, saya berharap anak-anak Anda masih hidup pada tanggal ini tahun depan, tidak berhenti jika kalian semua tidak memiliki siapapun yang memujamu pada tanggal ini tahun depan ketika aku menghancurkan seluruh sukumu. Binatang kecil, masih belum memenuhi syarat sebelum mati. Kalau begitu, kami akan menghabisimu. Nenek-nenek sangat marah dengan penjelasannya. Mereka berteriak sekali lagi. Beberapa leluhur langsung menjanjikan darah berumur panjang ke senjatanya. Kedua senjata yang diberdayakan itu menjadi lebih bersinar. Dentang, di bawah tekanan yang lebih kuat, retakan muncul di sekujur tubuh Li Qiye. Dia seperti vas pecah. Sentuhan lembut saja akan menghancurkannya sepenuhnya. Ya, seperti ini. Li Qiye tertawa terbahak-bahak setelah tubuhnya hancur berkeping-keping, ini lebih seperti itu. Sebenarnya aku mengira kalian semua sudah terlalu tua dan tidak akan mampu menggunakan kekuatan senjata pemerintahan, kumpulkan seluruh kekuatanmu untuk menjatuhkanku. Nenek-nenek hampir muntah darah karena marah. Budidaya mereka ditekan sehingga mereka tidak bisa mengerahkan 30% kekuatan kedua senjata itu. Setelah mendengar provokasi ini, mereka tidak tahan lagi. Beberapa leluhur lagi menjanjikan darah berumur panjang ke senjata. Mereka bersumpah dalam hati bahwa mereka akan menghancurkan Li Qiye menjadi pasta daging. Klak, lebih banyak retakan muncul di tubuh Li Qiye. Dadanya terbuka dan detak jantungnya terlihat. Ya, inilah sensasi yang aku suka. Dia tampak sangat menikmatinya meskipun ada kerusakan. Sungguh luar biasa, dia masih bisa tertawa di ambang kematian. Semua ras di sini mengakui keberanian dan ketekunannya di serangan bawah kedua senjata tersebut. Penonton semakin gugup saat menyaksikan adegan ini. Li Qiye telah menjadi ikan di talenan saat menghadapi pemenjaraan dari dua senjata administrasi. Dia tidak mampu melawan sama sekali. Mereka dikejutkan dengan retakan di tubuhnya, terutama saat muncul suara retakan tulang yang menyeramkan. Meski begitu, meski pakaiannya ternoda darah, dia masih memiliki senyuman di wajahnya, seolah-olah semua ini tidak terjadi pada tubuhnya. Ini ganas bagimu, teladan bagi pria. Bahkan para penggarap darah menunjukkan rasa hormat setelah melihat penampilannya. Suku darah iblis tidak tahu malu. Hanya memainkan permainan angka dan menindas yang muda dengan yang tua. Sementara itu, para manusia yang kuat berbicara dengan nada getir karena marah. Sayangnya, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Klak, pada saat ini, bahkan dahi Li Qiye telah diulang. Ini adalah area tersulit bagi seorang profesional. Saat area ini terekspos, lautan ingatan mereka akan hancur, menandakan kematian sejati seseorang. Seorang manusia merangkul tanpa daya, sudah berakhir. Ini adalah akibat dari mereka yang menentang suku kami. Seorang kultivator darah iblis mengungkapkan seringai dingin setelah melihat kesimpulan yang tak terelakkan. Banyak yang merasa menyesal saat menyaksikan adegan ini, terutama manusianya. Semua orang ingin monster seperti Li Qiye keluar untuk menghalangi perlombaan darah. Namun, sebelum dia bisa mencapai sesuatu yang besar, dia harus mati dini di sini. Pada saat yang sama, ras lain menyadari bahwa tidak bijaksana menentang suku darah iblis di wilayah selatan. Kecuali seseorang memiliki dukungan yang cukup kuat, kematian pasti terjadi. Ketika semua orang berpikir bahwa sudah waktunya bagi Li Qiye untuk mati, suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Sesuatu tampak telah hancur, seolah-olah ada kunci yang dibuka paksa. Ini dia. Li Qiye tersenyum. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergeser seperti seekor harimau yang menerjang ke depan. Ledakan. Energi darahnya melonjak ke langit tanpa menahan apapun. Ketidakberadaannya menelan segalanya. Ledakan. Melemparkan dahsyatnya menghentikan dua senjata kerajaan.
Puluhan leluhur terlempar sambil muntah darah. Pembalikan yang tiba-tiba ini sungguh sulit dipercaya, tidak ada yang bisa mempercayai energi darah ini, yang di lautan, menjulang di atas langit. Semua orang tahu orang-orang akan ditindas di Gunung Gatwar. Namun, Li Qiye tampak baik-baik saja, seolah dia tidak mempengaruhi. Saya harus berterima kasih kepada kalian semua, ini menyelamatkan banyak usaha saya. Li Qiye berdiri tegak. Meski bermandikan darah, senyumannya sangat cerah. Segel pada fondasi Dao yang ditinggalkan oleh Zhan Xian telah terbuka sepenuhnya. Dia tidak perlu lagi berlatih untuk melepaskan segel ini. Berlari, nenek moyang yang terkejut merasa ngeri. Mereka tahu itu tidak terlihat bagus, jadi mereka semua berbalik untuk lari. Karena kamu sudah di sini, tetaplah di sini. Li Qiye tersenyum. Dengan itu, energi darahnya bergetar. Ledakan. Kedua senjata kerajaan diledakkan keluar. Tidak, nenek moyangnya tercengang dan berteriak. Kedua senjata itu terbang ke arah mereka, tetapi mereka tidak dapat mencegah tabrakan tersebut. Engah, engah, engah. Kedua senjata tersebut langsung menghancurkan puluhan leluhur dan dampak destruktifnya mengubah mereka menjadi darah. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Senjata-senjata itu memiliki perasaannya sendiri. Setelah membunuh leluhur ini, mereka terbang keluar dari Gunung Gatwar tanpa ragu-ragu. Bagus. Banyak manusia yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengoceh gembira setelah pembalikan Li Qiye. Sedangkan para penggarap darah iblis, mereka sedikit khawatir. Bahkan ada yang langsung pergi karena tidak berani lagi tinggal di Gunung Gatwar. Tempat itu menjadi sunyi hanya dalam hitungan detik. Kebanyakan orang di sini masih mengira sementara Blood Rage memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Apakah ini Lin Tiandi yang kedua? Seseorang bertanya-tanya, tidak, menghentikan senjatanya dengan tangan kosong, ini bahkan lebih menantang surga daripada Lin Tiandi. Senang rasanya bisa kembali. Li Qiye memutar. Energi kematian muncul saat ini dan lukanya langsung menutup seolah-olah waktu telah terbalik. Li Qiye sengaja membiarkan para leluhur memaksanya untuk memaksakan kekuatan mereka guna membuka landasan Dao tersegelnya. Setelah latihan sebelumnya, segelnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Dan sekarang, dengan bantuan kekuatan eksternal, mereka mempercepat proses dan menyelesaikan pemulihan. Dia tersenyum dan menarik energi darahnya yang besar lalu menatap ke arah Qi Tianyu, yang terjepit di tanah. Sekarang bagaimana aku harus menghadapimu? Qi Tianyu menarik napas dalam-dalam. Dia memahami situasi saat ini dan memutuskan, setiap orang pada akhirnya akan menemukan ajalnya. Aku telah jatuh ke tanganmu, jadi lakukan sesukamu. Jika aku memohon ampun, maka namaku bukan Qi Tianyu. Dia putus asa dan tidak lagi peduli. Raja Penyayang Langit telah mati bersama puluhan leluhurnya. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari kematian saat ini. Dengan demikian, ia dapat dengan bebas menghadapi ajalnya dan tidak lagi takut akan kematiannya sendiri. Jika kamu ingin mati, biarlah, aku akan menyukainya. Li Qiye tersenyum dan mendekat ke arah Qi Tianyu. Qi Tianyu hanya berbaring di sana tanpa bergerak atau meronta. Dia siap membiarkan Li Qiye melakukan apa yang dia mau. Para ahli darah hanya bisa menonton dalam diam setelah melihat ini. Bahkan suku darah iblis teringat pada saat ini. Terlepas dari solidaritas mereka, tidak ada yang mengambil tindakan. Mereka tahu bahwa kelompok yang bisa melakukan perlawanan sebenarnya sudah mati. Siapapun yang mencoba menyelamatkan Qi Tianyu hanya akan menyia-nyiakan upaya mereka selain menambahkan satu lagi ke penghitung kematian. Tidak, jeritan keluar. Orang lain naik ke puncak dan berdiri di depan Qi Tianyu, menolak membiarkan Li Qiye mendekat. Semua orang akhirnya melihat siapa orang itu. Itu adalah Putri Bulan Sabit, salah satu dari 5 orang suci. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya setelah melihat ini, jadi, kamu juga ingin menyelamatkannya. Bagaimana Anda membandingkannya dengan kelompok Sky Biring Monarch? Bulan setengah, lupakan saja. Kamu bukan tandingannya. Meskipun sang putri ingin menyelamatkannya, Qi Tianyu tidak menemukan harapan apapun. Sebaliknya, dia menyarankannya untuk pergi. Tidak, jika kamu ingin mati, maka aku bersedia mati bersamamu. Sang putri memandang Qi Tianyu, yang dipaku ke tanah, dengan sepasang mata penuh cinta dan tekad. Qi Tianyu diam dan tidak bisa menjawab. Dia tahu bahwa sang putri menyukainya, tetapi sasaran cintanya bukanlah sang putri. Agak menarik,
Li Qiye menatap sang putri dan tersenyum, tetapi meskipun kamu ingin mati, aku mungkin tidak akan membunuhmu. Meskipun saya seorang pembunuh massal, saya tidak akan membunuh seseorang tanpa alasan. Tukarkan hidup dengan nyawanya. Sang putri menatap Li Qiye dan berbicara, biarkan dia pergi dan aku akan tinggal. Kalau begitu, kamu bisa melakukan sesukamu. Tidak, Qi Tianyu bingung, setengah bulan, pergi. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Ini adalah perseteruanku sendiri, kamu tidak perlu ikut campur. Sang putri mengabaikan Qi Tianyu dan terus berbicara kepada Li Qiye, kamu telah mengatakan sebelumnya, mereka yang meminta mungkin akan memaafkanmu. Aku mohon, biarkan dia pergi. Tukarkan hidup dengan nyawanya. Setelah mengatakan itu, dia perlahan-lahan tergeletak di hadapan Li Qiye. Pergi, pergi sekarang. Aku tidak ingin kamu menerobos masuk ke dalam urusanku. Teriak Qi Tianyu, tetapi sang putri mengabaikannya dan terus bersujud. Seluruh gunung sepi dengan banyak mata menyaksikan pemandangan ini. Ada yang terharu, ada yang cuek, dan ada pula yang merasa menyesal. Seseorang yang berkerumun, gadis yang berbakti. Li Qiye tersenyum sambil menatap sang putri yang sedang berlutut, karena kamu memohon seperti ini, aku akan terlihat sangat tidak berperasaan jika aku tidak menyetujui permintaanmu. Dengan itu, dia perlahan berjalan menuju sang putri. Tidak, Li Qiye, bunuh aku jika kamu berani. Qi Tianyu terkejut melihat Li Qiye berjalan ke arah sang putri dan berteriak, Li, kemarilah dan bunuh aku, jangan jadi menikah. Seseorang harus menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Hidupku ada di sini, datang dan ambillah. Li Qiye mengabaikan orang itu dan dengan santai tersenyum setelah berdiri di depan sang putri, hidup untuk hidup. Baiklah, sekali ini saja aku akan menjadi orang baik dan menyenangkan. Aku akan membunuhmu dan melepaskannya. Apakah kamu siap? Jika tidak, belum terlambat untuk berubah pikiran. Tidak. Qi Tianyu dengan cemas berteriak pada sang putri, setengah bulan, lari, kabur sekarang. Namun, sang putri tidak bergeming sama sekali. Dia diam-diam berlutut di sana sebentar sebelum berbalik untuk melihat Qi Tianyu, setelah aku mati, kamu harus terus hidup. Jangan khawatir dan jangan bersedih. Selama kamu hidup bisa bahagia, aku akan puas. Kematianku tidak akan disesali. Qi Tianyu gemetar di dalam. Dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi padanya, jadi dia berkata pada Li Qiye, Li Qiye, bunuh aku. Saya mohon, saya seorang tenggelam. Jika kamu membunuhku, aku bahkan akan berlutut di depanmu. Banyak orang menghela nafas saat menyaksikan adegan ini terjadi. Bahkan ada beberapa matanya yang berkaca-kaca. Gaun depan seorang wanita basah kuyup oleh air mata saat dia berkemah, sangat menyentuh. Jika seseorang di dunia ini rela mati demi aku pasti akan menikah dengannya. Li Qiye hanya tersenyum dan enggan menanggapi permintaan Qi Tianyu, seseorang tidak bisa mengingkari janjinya. Aku mengiyakan dia, jadi aku harus mengambil nyawanya. Jangan khawatir, setelah pembunuhan, aku akan melepaskanmu, aku berjanji. Li Qiye, kamu bajingan. Qi Tianyu harus berteriak keras. Li Qiye mengabaikan teriakan itu dan bertanya pada putri yang sedang berlutut, ada kata-kata terakhir. Sang putri menarik napas dalam-dalam dan menatap Qi Tianyu sebelum berbicara dari hatinya, selamat tinggal, kamu harus menjalani kehidupan yang memuaskan mulai sekarang. Meskipun dia sangat enggan untuk melakukan banyak hal, dia masih menoleh dan dengan tegas mengatakan kepada Li Qiye, lakukan. Dia kemudian menutup matanya. Jangan. Qi Tianyu tidak tahan melihatnya. Dia menundukkan wajahnya, tidak ingin melihat sang putri mati di tangan Li Qiye. Dunia menjadi hening pada saat ini. Detik ini terasa seperti selamanya, tidak ada yang mampu menanggungnya dengan lambat ini. Namun setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, sang putri membuka matanya dan Qi Tianyu juga menoleh ke belakang. Mereka melihat Li Qiye masih berdiri di sana sambil tersenyum santai. Sang putri dengan tegas berbicara, lakukan. Dia siap mati dan tidak memiliki harapan apapun. Dia hanya ingin Qi Tianyu terus hidup. Saya adalah seseorang dengan kebiasaan yang sangat buruk. Ketika orang lain menginginkan saya melakukan sesuatu, saya tidak ingin melakukannya lebih jauh lagi. Dengan itu, dia tersenyum dan dengan santai menggerakkan tangannya. Memperbaiki. Hukum universal yang menjepit Qi Tianyu ke tanah langsung terbang kembali ke tangan.
Hari ini, aku akan mengampuni hidupmu. Aku harap kamu tidak mengecewakan gadis yang begitu setia padamu. Dia menatap Qi Tianyu yang terbaring di tanah dan tersenyum sebelum pergi. Baik sang putri maupun Qi Tianyu serta para ahli yang mengawasi dari jarak merasa perkembangan ini sulit dipercaya, tidak ada seorang pun yang mengira Li Qiye akan membiarkan mereka berdua seperti ini. Oh benar, Li Qiye tiba-tiba berbalik dan berbicara sementara keduanya masih kebingungan, di masa depan, menjauhlah dari tempat saya berada. Provokasi aku lagi dan aku akan membunuh kalian berdua tanpa menunjukkan belas kasihan. Dia dengan tenang berjalan pergi setelahnya, meninggalkan keduanya dalam keadaan normal. Setelah sekian lama, sang putri menjadi tenang dan dengan cepat membantu Qi Tianyu berdiri, ayo keluar dari sini. Qi Tianyu tidak berkata apa-apa dan diam-diam membiarkan sang putri menopangnya. Dalam sekejap, keduanya menghilang ke atmosfer. Kerumunan menyaksikan keberangkatan mereka. Sejak saat itu, tak seorang pun di dunia ini yang melihat mereka lagi. Putri setengah bulan dan Qi Tianyu sepertinya telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka sudah tidak ada lagi. Baik suku bulan sabit maupun sekolah darah murni sangat bungkam dan tidak pernah memberitahukan lokasi mereka. Setelah membunuh kelompok raja, Li Qiye bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus mengubur barang-barang di puncak. Dalam beberapa hari singkat, dia berpindah dari Myriad Peaks ke Deka Myriad Peaks. Saat ini, dia sedang menuju sejuta puncak. Setelah mengiringi besar itu, jumlah untuk penggarap darah di Gunung Gatwar jauh lebih sedikit sementara para penggarap darah iblis tidak dapat ditemukan. Sebelumnya, klan darah menguasai lebih dari separuh gunung, namun setelah Li Qiye membunuh begitu banyak leluhur dari suku tersebut, sebagian besar ras darah mundur, dan hal ini menjadi 2 kali lipat bagi suku darah iblis. Pada saat ini, antara para penggarap darah yang tetap tinggal, baik para jenius muda maupun para leluhur tua dan bahkan para dewa raja mengambil jalan jauh saat mereka melihat Li Qiye, apalagi mencoba menghentikan pemadaman listrik. Meski begitu, banyak yang sangat penasaran dengannya. Mereka mendaki puncak demi puncak dan mendapati bahwa jutaan puncak pun bukanlah tantangan baginya. Dia masih dengan santai mendaki puncak-puncak tinggi ini seolah-olah dia tidak terkena gunung. Yang aneh adalah jutaan puncak ini juga tidak memberikan kekayaan apapun, tidak ada perubahan nyata pada pertemuan puncak tersebut. Semua orang tahu bahwa mereka yang bisa mendaki ke puncak ini berhak mendapatkan sesuatu. Namun, Li Qiye telah menjadi yang teratas dalam banyak hal, namun tidak ada satu reaksi pun. Siapapun yang melihat ini akan sangat terkejut. Apakah Li Qiye benar-benar terkutuk? Seseorang yang kebingungan hanya bisa berhenti setelah melihat kejadian aneh ini. Semua yang berdebat di sini mendapati masalah yang sangat luar biasa. Mereka terus mengawasinya mengubur barang-barang di sejuta puncak ini, tidak ada satupun tindakannya yang diabaikan. Seseorang dengan gugup bertanya, apakah dia ingin mendaki Prime Peak juga? Sebagian besar menunggu besar keajaiban terjadi. Mereka ingin menyaksikan Li Qiye mencapai puncak utama dengan mata kepala mereka sendiri. Mustahil. Seorang yang khawatir merasa bahwa keajaiban seperti ini tidak akan terjadi, selama jutaan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu mendaki puncak utama. Bahkan orang jenius yang paling cemerlang sekalipun tidak akan mampu melakukan hal itu, apalagi Li Qiye. Belum lama ini, Lin Tiandi juga gagal, dan Li Qiye belum tentu lebih kuat darinya, jadi bagaimana dia bisa berhasil sampai di sana? Pada saat ini, Li Qiye akhirnya mengambil langkah pertama menuju Prime Peak. Orang-orang mulai berdebar-debar setelah melihat langkah pertama ini dan menjadi sangat tegang. Tidak mungkin. Adegan selanjutnya mengejutkan semua orang. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Mereka melihat hal yang mustahil, Li Qiye telah memasuki Prime Peak. Apalagi dia juga bisa berjalan menuju puncak. Ini tidak mungkin nyata. Seseorang tersentak dan tidak berani mempercayai matanya sendiri, apakah aku sedang bermimpi? Mereka mencubit diri mereka sendiri dan merasakan sakit yang menusuk, menyadari bahwa itu bukanlah mimpi. Meski merasa tidak percaya, mereka tahu bahwa ini adalah kenyataan. Seorang penonton yang bersorak, ini adalah keajaiban sepanjang masa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, tidak ada seorang pun yang mampu mendaki puncak utama, namun pada hari ini, Li Qiye telah berhasil melakukannya.
Sungguh mengejutkan, ini cukup mengejutkan ribuan tahun. Hanya seorang jenius dari umat manusia yang mampu menciptakan keajaiban seperti ini. Para pembudidaya manusia menjadi sangat bangga dan merayakannya. Ada apa dengan Jikong Wudi dan Lin Tiandi? Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ras manusia yang paling ganas. Kaum muda sangat bangga akan hal ini. Di bawah pengawasan banyak orang, Li Qiye melanjutkan pendakiannya. Para penonton menahan napas dan fokus memperhatikan setiap gerakannya. Namun, tepat ketika dia mencapai titik tengah gunung, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dia menghilang seolah-olah dia telah menguap dari dunia ini. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan yang penuh perhatian tercengang. Banyak yang mulai mengucek mata. Beberapa membuka pemandangan surga mereka untuk menemukan jejaknya. Namun, meski mereka berusaha keras, tidak ada yang bisa ditunjukkan. Sepertinya dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Apa yang telah terjadi? Seseorang benar-benar terkejut. Keberhasilan pendakiannya merupakan keajaiban selama ribuan tahun. Banyak orang yang ingin menyaksikannya mencapai puncak. Mereka ingin mengetahui benda-benda legendaris di puncak yang tidak dapat didaki ini. Tapi sekarang, dia menghilang ke udara sebelum dia bisa mencapai puncak, membuat banyak orang tidak dapat bereaksi pada waktu yang tepat. Tidak ada preseden mengenai hal ini, sehingga masa benar-benar tersesat. Seseorang yang melihatnya, mungkin Prime Peak berbeda dari yang lain. Ada bahaya di sini di luar imajinasi kita. Hilangnya secara tiba-tiba seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di puncak lain di Gunung Gatwar. Jadi, tanpa titik acuan, penonton tidak bisa memberikan jawaban. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak akan berani mendaki puncak utama. Li Qiye hanyalah seorang junior, dia benar-benar sedang melamun jika dia pikir dia bisa mendaki ke puncak Prime Peak. Seorang ahli melihat darah kepergiannya dan mencibir. Dia dengan senang hati menyombongkan diri. Faktanya, banyak penanam darah merasakan kelegaan. Perlombaan darah mereka merasa tertekan ketika seseorang berkumpul. Li Qiye berada di tanah tandus. Bersambung.